Bos ini memberi perlakuan istimewa lagi pada anak ini. Porsi ekstra. Kapan giliran kita? The film was translated and Terserah. narrated by M Media. Lin Chen, keberuntunganmu dengan wanita sungguh luar biasa. Omong kosong. Aku sudah menikah. Makanlah. Nona Chen, Anda telah dinobatkan sebagai bintang bisnis Jiancheng yang sedang naik daun. Apa pendapat Anda? Jangan lihat, Lin Chen, seberapapun kau menatap wanita cantik, mereka tidak akan menjadi milikmu. Kau cuma pecundang kere. Kau bahkan tidak layak menyemir sepatu wanita cantik. Jangan beritahu siapapun. Tapi dia memang istriku. Kau bercanda kan? Kalau dia istrimu, berarti Fan Bingbing adalah kekasihku. Betul. Apa yang lucu? Saudara Long datang untuk menyervis mobilnya. Pergi dari sini dan makan di tempat lain. Jangan jadi pengganggu. Jangan menyinggung tamu penting kami. Aku akan membuatmu mengemis di jalanan. เจ้าของโรงงาน Pabrik. Bos, kami hanya makan di sini. Kami tidak mengganggu siapapun kan? Satu kata lagi darimu, dan aku akan membuatmu pergi sekarang juga. Kau bau keringat. Sadari dirimu, Enya. Saudara Long, หลงหูลูกน้องของโซเทียนเอา Tuan Muda Long, kehadiranmu di tempat sederhana kami sungguh membawa kehormatan bagi kami. Haha, singkat saja, servis saja mobilku. Tempat kumuh ini, setiap detik aku di sini, menurunkan derajatku. Baiklah, aku akan mengaturnya segera. Lin Chen, cepat layani Tuan Muda Long punya mobil. Aku belum selesai makan. Apa-apaan ini? Mau makan kan? Ayo. Jilat sampai bersih dari lantai. Jangan terlalu menindas orang. Bocah tengik, berani kau melawan? Berani sekali kau? Percaya atau tidak, aku akan hancurkan tempat ini sekarang juga. Berani kau melawan dia? Ini Tuan Muda Long. 10 nyawamu tak cukup untuk membayarnya. Berlutut. Dan minta maaf, Tuan Muda Long. Orang ini sinting. Sabarlah. Maafkan dia. Sekarang. Jilat makananku sampai bersih. Lalu berlutut, dan kau tahu padaku. Dan aku akan mengampunimu. Kalau tidak, aku akan hancurkan tempat bututmu ini. Dan kau akan menyesal. Bos, mereka jelas-jelas datang untuk cari gara-gara. Tutup mulutmu. Menyinggung Tuan Muda Long adalah salahmu sendiri. Berlutut, dan jilat sampai bersih. Jangan libatkan kami. Saya sudah bekerja untukmu selama 3 tahun. Dan di matamu aku tak berharga? Lin Chen, kau menuai apa yang kau tanam. Lihat siapa yang kau sakiti. Biar ku bilang. Aku tak bisa melindungimu. Kau sendirian. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Apapun kata Tuan Muda Long, kau turuti. Bajingan, berhenti mengulur waktu, dan beri aku pertunjukan. Jadi kau tak mau menjilatnya dia tidak mau menjilatnya. Kau jilat. Tuan Long, mohon bermurah hati. Dan ampuni kami, rakyat jelata. Kakek tua bangka. Mencoba memainkan kartu simpati denganku, patahkah kakinya? Sialan. Kalian berdua anjing kurap, masih berani menentangku? Akan kulihat. Seberapa tangguh bocah ini sebenarnya. Ayah, Hahaha. siapa kau? Kenapa kau memukul ayahku? Wah wah. Putrimu ya. Aku menyukainya. Aku berubah pikiran. Jika putrimu menghabiskan sebulan denganku, aku akan mengampunimu. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu sekarang juga. Minta maaf. Apa katamu? Apa aku tidak salah dengar? Kau mau aku minta maaf? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Ahai. Dasar sampah. Berani kau memukulku? Kau tahu siapa kakakku? Tidak. Dan kau tak perlu. Dasar bodoh. Sampang. Dengar baik-baik. Kakakku adalah The film was translated and Chu Tianao yang narrated terkenal. by M Tuan Muda Media. Chu dari Yanjing. Semua orang dari Taipan dan Jenderang hingga keluarga papan atas ingin menjilatnya. Kau memukulku hari ini. Jika dia tahu,
dia akan melaporkannya langsung ke Istana Raja Yang. Lalu, kau akan menangis minta tolong ke langit dan bumi. Tapi tak ada yang akan menjawab. Kau akan berharap mati saja. Lupakan Chu Tianao. Bahkan Raja Yan sendiri harus berlutut di hadapanku. Dasar kurang ajar. Beraninya kau tidak menghormati Istana Raja Yang. Kurang ajar sekali. Sombong sekali. Saudara-saudara, potong lidah anak ini. Cungkil matanya. Dan ajari dia sopan santun. Siapapun yang maju selangkah, mati. Kal, siapa orang ini? Montir rendahan, mencoba sok jagoan, dan menakuti kalian. Tangkap dia. Aku tidak menggajimu tanpa alasan. Untuk apa kau berguna? Melawan lagi, dan aku akan membunuhnya dengan satu tebasan. Berlutut sekarang, dan kau tahu 3 kali padaku, dan aku akan mengampunimu. Lin Chen, dasar binatang, kau membunuhku. Berlutut. Jangan bikin rusuh di sini. Kalau tidak, aku akan serius. Omong kosong. Serang. Hancurkan tempat ini. Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Jangan cari mati. Hahaha, Lin Chen, kau akan membuat kita terbunuh. Ya. Bahkan jika aku membakar tempat ini, apa yang bisa kau lakukan padaku? Apa yang bisa kau lakukan jika kau berani bergerak sedikit pun? Bodoh keras kepala. Benar-benar tak bisa diperbaiki. Kau seperti mengemis maut. Karena kau membuat onar tanpa alasan, menghina moralitas, mengabaikan peringatan, dan berulang kali memprovokasi, lalu menggunakan kekerasan. Aku akan melanggar sumpahku hari ini, dan menegakkan keadilan. Demi kebenaran. Siapa kau? Hingga bisa menggunakan teknik naga sejati yang telah lama hilang. Ini adalah teknik terlarang dari Istana Raja Api. Siapapun yang menyalahgunakannya akan dihukum oleh Raja Api Naga Sejati. Dengan hukuman tertinggi, kau akan mati dengan mengerikan. Siapa aku? Bukanlah sesuatu yang pantas kau ketahui. Sebelum aku kehilangan kesabaranku, pergi sejauh mungkin dari sini. Sombong sekali. Biar ku beritahu kau. Kau tamak saat aku melaporkan ini ke Istana Raja Api dan pelindung agung tetua Xiao Tienye. Kau akan terjun ke 18 tingkat neraka. Kau tak perlu memberitahunya. Hahaha. Xiao Tianyi, kuberikan kau 3 menit untuk muncul di hadapanku. Kalau tidak, keluar dari Istana Raja Api. Tetua Xiao, seseorang di sini menggunakan teknik terlarang. Tangkap dia segera. Uji coba 3 tahun di alam fana telah berakhir. Bawahanmu, Xiao Tianyi, membawa dekrit Raja Api. 小甜爹ลูกน้องนำบัญชาของยันหวังมา Raja Yan. Dengan hormat menyambut kembalinya Kaisar Api. Selama 3 tahun ini, aku telah mengalami di alam fana. Tirani kekerasan, kesombongan orang tongkat, lambatnya keadilan, pejabat korup menghina orang lain, dan rakyat jelata yang hina. Sudah waktunya kembali ke Istana Raja Api, dan memperbaiki keadaan. Xiao Tianyi, bawahanmu keras kepala, licik, dan menyalahgunakan nama Istana Raja Api untuk bertindak sewenang-wenang dan berbuat sesuka hati, merugikan langit dan bumi. Pengawasanmu yang longgar adalah kejahatan. Apa kau mengakui kesalahanmu? Bawahan ini sungguh tidak tahu. Wang Wu, kau telah memancing amarah Kaisar dan menunjukkan sikap kurang ajar. Itu adalah pelanggaran berat. Aku salah. Aku salah. Aku tak tahu. Yang mulia, tolong ampuni hidupku. Maksudmu? Jika aku bukan Raja Api, aku akan ditindas sesuka hati. Xiao Tianyi adalah bawahanmu. Aku akan memberimu kesempatan. Urus sendiri. Yang mulia bermurah hati. Seseorang, Wang Wu, menindas rakyat, tidak tahu menyesal. Menurut aturan, penjarakan dia di penjara bawah air selama setengah bulan. Hukum dia dengan petir sebagai peringatan. Urusan yang kupercayakan padamu. Bagaimana perkembangannya? Saya telah mengikuti perintah Yang Mulia untuk membuat grup Wansheng masuk ke Jiangchen. Istrimu, Nona Chen Lingshan, telah menjadi mitra utama grup. Saat ini, Kamar Dagang Shongjoi telah mengambil inisiatif untuk The film mendekati was kami dan translated menawarkan and 30% saham narrated mereka by M sebagai Media. imbalan atas kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Wansheng. Hari ini ulang tahun Lingshan. Atas nama grup, kirim hadiah ulang tahun. Ya, saya sudah mengirim orang untuk mengirimkan pesanan 1 miliar ke Nona Chen. Lumayan. Dengan kemampuan Chiang dan Lingshan saat ini,
Menghabiskan pesanan 1 miliar ini adalah batas kemampuan mereka. Apa kau punya pertanyaan? Yang mulia, ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Yang mulia memiliki status mulia. Anda mengendalikan puncak Yanjing. Sementara keluarga Chen hanyalah di dasar keluarga kelas 1. 3 tahun yang lalu, mereka bahkan tidak dianggap sebagai keluarga kelas 3. Bagaimana mereka bisa layak mendapatkan bantuan yang mulia? Selama 3 tahun terakhir, aku dan Ling Xian hidup harmonis, saling mendukung. Bukankah itu cukup? Maafkan aku salah bicara. Mohon hukum aku yang mulia. 3 tahun diam. Saatnya membangun kembali kejayaan Istana Raja Api. Sampaikan perintahku, panggil semua pahlawan dunia. Dalam 7 hari, di Istana Surgawi Puncak Awan, adakan upacara penobatan. Aku ingin mengumumkan kepada dunia. Raja Api akan kembali ke dunia. Ya, 3 tahun terakhir ini, terima kasih atas perhatianmu. Jika kau punya masalah, hubungi aku kapan saja. Cari koki kue terbaik. Aku ingin membuat kue sendiri. Untuk Ling San, ya ampun. 3 tahun terakhir ini, aku punya Buddha besar yang duduk di sampingku. Aku benar-benar buta. Aula pesta. Semuanya, hari ini adalah pesta ulang tahun putriku. Ini juga merupakan pesta perayaan putriku. Kali ini putriku ฉันคือจะบิดาของลิซ่า beruntung mendapatkan bantuan dari kamar dagang Shonshol. เชลิงซาน besar keluarga Chen. Ini semua berkat dukungan kalian semua selama ini. Aku akan minum untuk kalian semua dulu. Bersulan. Tuan Chen, putri Anda, sangat berprestasi di usia yang begitu muda. Diakui oleh kamar dagang Shonshol. Masa depannya tak terbatas. Dia pasti akan menjadi naga di antara burung phoenix. Dia akan memimpin keluarga untuk menjadi keluarga nomor 1 di Jiangchen. Kau berlebihan. Aku masih muda dan kurang berpengalaman. Aku masih membutuhkan bimbingan semua orang. Kau terlalu memuji. Ketika keluarga Chenku naik ke jajaran keluarga papan atas, kami pasti tidak The akan film was mengecewakan. translated Dukungan semua and orang. narrated Ayo. by M Media. Istriku. Selamat ulang tahun. Lin Chen, hari ini adalah hari yang luar biasa bagi keluarga Chen kita. Dasar kau orang tak berguna. Kau berani datang ke sini? Ini buatan tanganku sendiri. Apa yang kau lakukan? Para hadirin hari ini semua tokoh terkemuka, kaya raya dan berstatus tinggi. Kau bawa barang murahan begini? Apa kau sengaja mau mempermalukan kami? Keluar! Jangan buat onar di sini. Aku cari gara-gara. Istri. Ini kue kesukaanmu. Hadiah-hadiah di sini, tak kurang dari emas atau giok. Kau bawa barang rongsokan begini? Hampir lupa. Kau dan itu. Harganya sama. Cuma orang miskin sepertimu yang akan membeli hadiah seperti itu untuk mendapatkan hati adikku. Fan Hui istri Chen Tianjun. Hadiah bukan soal harga, tapi ketulusannya. Siapa dia? Kau bahkan tidak mengenalnya? Menantu laki-laki keluarga Chen yang tinggal serumah. Dia seorang montir mobil. Apel, dia menantu keluarga Chen yang terhormat. Dia sebenarnya seorang montir mobil. Kau pasti bercanda. Lin Chen, hari ini adalah acara bahagia keluarga Chen. Siapa yang mengizinkanmu menghadiri pesta ini? Ayah, Ling San adalah istriku. Hari ini ulang tahunnya. Aku datang untuk merayakannya bersamanya. Ada masalah? Orang sepertimu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, memancarkan bau kemiskinan. Shio, kau berani datang ke tempat semewah ini? Tidakkah kau takut menyinggung para tamu terhormat? Hama sepertimu, tak pantas berdiri di sini. Bu, bagaimana ibu bisa berkata begitu? Hadiah butut ini, mungkin harganya beberapa hari gajinya. Bagaimana kalau aku ambilkan untukmu? Barang tompang camping. Aku sudah menyiapkan hadiah besar. Keluarga Chen bisa mengandalkan ini untuk naik ke tingkat atas keluarga. Haha, ibu, dengar itu? Ibu, dengar. Si Lin yang tak berguna ini, bicara, bisa mengangkat keluarga Chen kita ke tingkat atas. Lucu sekali. Cuma kau mengirim hadiah. Apa kau pengantar barang? Atau kurir? Coba kau lihat dirimu sendiri, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisakah kau mengumpulkan 10.000 yuan? Cukup Lin Chen. Istri, aku tidak bermaksud membuat masalah. Aku hanya ingin memberimu kejutan. Benar, kau datang ke sini sendiri dan merusak pesta ulang tahunku. Tentu saja aku harus terkejut. Jelas sekali dia. Kau harus benar-benar mempermalukan keluarga Chen sebelum kau berhenti, begitu? Aku. Semua orang bilang kau seorang pemalas yang tak berguna, tak punya ambisi. Selama 3 tahun terakhir, kumohon fokuslah pada karirmu. Biarkan aku terbang tinggi. Aku tak memintamu untuk melindungiku. Lagi pula dengan kemampuanmu, kau tak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang, kau mempermalukanku. Dasar benalu tak tahu diri.
Ling San. Selama bertahun-tahun kau pikir aku numpang hidup. Bukankah begitu? Dengan kemampuan dan pesona adikku, dia pasti akan menikah dengan keluarga kaya. Kalau tidak, kalau bukan karena kesengsaraan, masih bilang kau tidak membebani keluarga kita. Tentu saja tidak. Pencapaian keluarga Chen selama ini. Semua karena aku. Ayah, ibu. Dengar itu? Pecundang ini bilang, ketenaran dan kekayaan keluarga Chen kita saat ini. Semua berkat kerja seorang montir mobil. Lin Chen. Bukankah lebih baik jati anjing pendiam? Diam Lin Chen, kau. Apa kau mencoba membuatku mati? Karena marah, perayaan yang seharusnya baik-baik saja. Dan kau harus merusaknya seperti ini. Lin Shan, ini masalah yang kau sebabkan. Kau yang urus. Ayah, aku tidak. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya menantu tak berguna sepertimu. Cukup Lin Chen, aku selalu menuruti kemauanmu. Apa kau harus membuat semua ini memalukan? Di matamu. Apakah aku serendah itu? Sebegitu tak tertahankah? Benar, kan? Memalukan. Lin Chen, kau tidak benar-benar berpikir bahwa setelah menikahi adikku, kau tiba-tiba jatuh orang kelas atas, kan? Biar ku bilang. Jurang antara kalian berdua. Bagaikan bumi dan langit. Kemiskinan terukir di tulangmu. Tidak yakin? Kau datang ke perjamuan ini hari ini. Bilang keluarga Chen bergantung padamu. Apa kau benar-benar mulai mempercayainya sendiri? Kau tidak akan bilang bahwa tanpa dirimu keluarga Chen akan hancur. Tepat sekali. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Ling Shen, 3 tahun terakhir ini, bagaimana aku tak menyadari betapa tebalnya kulitmu? Pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan memanggil keamanan. Berita besar. Pewaris legendaris keluarga Shan Yanjing itu datang ke Jianchan secara pribadi untuk berinvestasi di keluarga Chen. Apakah ini benar? Aku juga mendengarnya. Keluarga Shan Yanjing sangat The menjunjung film was tinggi Nona Ling Shan. translated and Sepertinya, narrated by status M Nona Ling Media. Shan akan segera meroket. Tidak hanya diakui oleh kamar dagang Xiongxiu, juga dihargai oleh keluarga Shein dari Yanjing. Ada banyak penegasan. Kali ini sepertinya, keluarga Chen benar-benar akan menjadi pusat kekuatan tingkat internasional. Menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Tuan Chen, selamat. Bagus, sungguh berkah ganda. Ling Shan, kau melakukannya dengan baik. Kau tidak mengecewakan. Harapanku padamu. Kenapa kau diam saja? Lin Chen, kenapa kau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyombongkan diri? Bilang kalau keluarga Shen Yanjing ini tertarik pada adikku. Semua berkat dirimu, badut pamar yang suka cari perhatian. Beraninya dia memprovokasi keluarga Shen. Keluarga bangsawan papan atas seperti keluarga Shen. Si tak berguna ini, bagaimana mungkin dia tahu? Semuanya, aku punya teman yang bekerja sebagai eksekutif senior di grup Wansheng. Dia pernah bilang padaku, grup Wansheng sangat menghargai kemampuan adikku. Niat investasi yang diusulkan saat ini Dihargai oleh grup Wansheng. Keren kan? Sepertinya, Jiangchang kita akan melahirkan lagi keluarga super baru. Ling Shan, jangan lupa untuk memberi kami kesempatan juga. Lin Chen. Sekarang kau tahu perbedaan antara kau dan adikku, kan? Jadilah saja menantu laki-laki yang tidak berguna. Kalau kau membuat adikku bahagia, keluarga Chen kami masih bisa mentolerirmu. Mengenai masalah keluarga Shen Yanjing, aku sungguh tidak tahu. Tapi investasi grup Wansheng pada keluarga Chen memang perintahku. Pesananmu. Kau pikir kau siapa? Kau bahkan bisa memerintah grup Wansheng. Grup Wansheng, mengapa mereka datang ke Jiangcheng untuk berinvestasi pada keluarga kecil yang tak berarti? Lin Chen, berhentilah membuat kekacauan. Buang harga dirimu yang menggelikan itu. Bahkan menyombongkan diri ada batasnya. Kalau begitu, mari kita bercerai. Istriku, apa maksudmu? Tindakanmu saat ini membuatku muak, sombong dan angkuh, tidak menghormati hierarki. Kau benar-benar mengecewakanku. Tunggu sampai pestanya selesai. Aku akan meminta seseorang untuk membuat surat perjanjian cerai. Ling San, perasaan kita selama 3 tahun ini, apa kau sudah melupakannya semua? Keluarga Chen kami tidak menerima barang murahan. Lin Chen, ambil sampah ini di lantai dan keluar. Ling San, kau yakin ingin bercerai? Lin Chen, kau telah menghancurkan putriku selama 3 tahun. Belum cukupkah? Putriku ditakdirkan menjadi naga di antara manusia. Kau, bocah miskin, sama sekali tak pantas untuknya. Apa yang kukatakan barusan, itu semua serius. 3 tahun terakhir ini, bahkan jika kau bisa sedikit saja memperbaiki diri, aku bisa tahan. Tapi lihat apa yang kau lakukan. 3 tahun belakangan ini, aku bekerja keras untuk keluarga Chen, menundukkan kepalaku. Apa kau bilang investasiku di grup Wansheng adalah sebuah kesalahan? Kau menolak untuk bertobat dan masih berdebat. Apa kau tahu? Melihatmu saja sekarang, membuatku mual. Aku sudah memutuskan, mulai sekarang, keluarga Chen dan kau sudah selesai. Bagus, aku hargai keputusanmu. Kuharap kau tidak
Menyesalinya nanti. Kau meninggalkan keluarga Chen. Kami, keluarga Chen, sangat senang. Bagaimana mungkin kami menyesalinya? Biar ku bilang. Kakak perempuanku, aku adalah bintang baru yang sedang naik daun di dunia bisnis. Dan keluarga Chen akan segera menjadi keluarga papan atas. Dan kau hanyalah pekerja rendahan. Sadarlah, kau dan kami bukan dari dunia yang sama. Kalau bukan karena adikku berbaik hati menikah denganmu, tak akan ada yang mau. Sampah tak berharga sepertimu. Aku akan membawanya. Kedatangan Nona Shen dari keluarga Shen Yanjing. Selamat datang, Xie Shen. Maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Permohonan maaf terdalam saya. Aku tidak menyangka beritanya menyebar begitu cepat dan agar si Ocean tiba di tempat kejadian begitu cepat. Sepertinya keluarga Shen Yanjing sangat mementingkan investasi ini di keluarga Chen. Tentu saja, Nona Lingshan adalah individu yang sangat dikari, dihormati dan disegani. Pengaruhnya tak terbantahkan. Dia dipuji oleh banyak orang sebagai bakat yang luar biasa dengan masa depan yang tak terbatas. Bahkan keluarga Shen Yanjing tidak mampu mengabaikannya. Xiao Shen, kunjungan Anda ke sini tentang investasi itu kan? Anda terlalu baik. Untuk masalah sekecil ini, tidak perlu Anda datang sendiri. Aku datang ke Jiangcheng khusus untuk berinvestasi di keluarga Chen. Namun, investasiku di keluarga Chen sepenuhnya karena Tuan Lin Chen. Aku mendengar semua yang kau katakan karena kau telah melecehkan Tuan Lin Chen. Rencana investasi awal ini tentu saja dibatalkan. Xie Yuxian, jika kami telah melakukan kesalahan, beritahu kami. Kami pasti akan memperbaikinya, tapi tidak perlu menggunakan namanya untuk mempermalukan keluarga Chen. Kurasa kau tidak mengerti situasinya. Memanfaatkan Tuan Lin Chen untuk mempermalukan keluarga Chen, kau tidak pantas. Semua yang kukatakan hanyalah menyatakan fakta. Apa maksudmu? Lin Chen hanyalah orang tak berguna, anjing liar. Mungkinkah? Atau dia semacam makhluk agung yang tak kau hargai? Kurang ajar. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Lin Chen. Apa kau bosan hidup? Seseorang. Aku, Shen Xihan, atas nama keluarga Shen Yanjing, bersedia mempersembahkan kartu hitam dan halaman Hanjing kepada Tuan Lin Chen tanpa syarat apapun untuk mencari perwakilan Tuan Lin Chen bagi Changlan Group Co. sebagai presiden eksekutif. Apa? Kartu emas obsidian hitam. Ini hanya untuk orang terkaya di negeri ini yang bernilai puluhan miliar. Simbol status yang hanya dimiliki Taipan papan atas dan halaman Hanjing. Itu satu-satunya hunian mewah papan atas di Yanjing. Pemilik yang terkait dengan keluarga-keluarga terkemuka dan tokoh-tokoh berpengaruh. Kenapa memberikannya kepada si tak berguna tanpa alasan? Lin Chen hanyalah sampah sombong. Kenapa dia pantas mendapatkan ini semua? Xie Yuxian, kurasa pasti ada kesalahpahaman. Aku mengenal Lin Chen dengan sangat baik. Biasanya, dia malas dan pemalas. Dia tidak punya ambisi. Menyebutnya sampah itu berlebihan, tak perlu basa-basi. Dan orang serendah dirinya. Orang seperti semut. Bagaimana dia bisa menanggung tanggung jawab sebagai presiden eksekutif seluruh grup Changlan? Jadi di hatimu, aku selalu seperti ini. Aku mencemooh, adikku sudah cukup bermurah hati. Kau hanyalah montir butut. Jika bukan karena koneksimu dengan adikku, bagaimana kau bisa memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan kelas atas kami? Lihatlah orang miskin ini. Benar-benar menjijikkan. Apa kau buta? Kau tidak mengenali harta karun. Tak heran, keluarga Chen selama bertahun-tahun hanya berkutat di antara keluarga kelas 2 di Jiangcheng. Karena kalian semua, apa katamu? Ling Shan sekarang disukai oleh Kamar Dagang Zhongzhou dan grup Wansheng. Selama kita mencapai kesepakatan dengan grup Wansheng, mencapai puncak hanyalah masalah waktu. Seiring waktu, keluarga Chen akan menjadi klaim papan atas. Seperti matahari tengah hari. Tepat sekali, adikku sangat cakap, cantik dan berbakat, dan dia telah mendapatkan pengakuan dari grup Wansheng melambung tinggi. Hanyalah masalah waktu. Tapi Xie Yuxian, apakah kau benar-benar akan secara terbuka menantang keluarga Chen kami untuk sampah ini? Mungkinkah? Kau sudah gila. Kupikir yang kehilangan akal adalah keluarga Chen, tapi keluarga Chen kalian. Jika kalian ingin balas dendam untuk ini, silakan saja. Aku, Shen Xihan, akan melihatnya sampai akhir. Xie Yuxian, begitu sombong. Apakah kau di sini untuk berinvestasi atau untuk membuat masalah? Biar ku beritahu, bahkan tanpa investasi keluarga Shen Yanjing, kami memiliki dukungan grup Wansheng. Perusahaan kecil seperti grup Wansheng membuatmu begitu arogan. Lagi pula, untuk grup Wansheng, mereka sendiri nyaris tidak memenuhi syarat sebagai pusat kekuatan papan atas. Tapi keluarga Chen kalian, di mata mereka, hanyalah serangga yang tidak berarti. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk membahas kerjasama dengan mereka? Mundur selangkah. Bahkan jika grup Wansheng sepenuhnya mendukung keluarga Chen kalian,
ingin bergabung dengan barisan keluarga papan atas. Adalah mimpi di siang bolong. Mimpi saja terus. Kau. Lin Chen, setidaknya kami mendukungmu selama 3 tahun. Beginikah caramu membalas budi kami? Kau benar-benar manusia tak tahu diuntung. Tepat. Lin Chen. Aku bertanya mengapa kau sangat keras kepala hari ini. Jadi ternyata kau punya pendukung. Kau pasti sudah main mata dengannya, bersekongkol bersama. Kalau tidak, kenapa dia membantumu tanpa alasan dan mempermalukan keluarga kami? Lin Chen, apa yang dia katakan itu benar. Aku tak menyangka kau seperti ini. Motif tersembunyi, pengkhianat. Aku sangat kecewa padamu. Ling San, hanya karena cerita sepihak Ling Huan, kau akan menyangkal segalanya yang telah kulakukan selama 3 tahun ini. Aku, kau, dan keluarga Chen. Apa yang sudah kami korbankan? Orang macam apa aku ini? Bukankah kau yang paling tahu? Masih keras kepala, begitu keji dan tak tertahankan. 3 tahun terakhir ini, apakah mengakui kesalahanku sendiri benar-benar salah? Sulitkah? Kau tak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kalau begitu katakan padaku, apa salahku? Dan apa yang harus kuakui? Lalu keadaan keluarga Chen kita saat ini? Genting. Sulit. Siapa penyebabnya? Cukup. Masalah sekecil ini menjadi kacau begini. Sungguh memalukan. Si Aisha, saya minta maaf karena membuat Anda melihat ini. Jika Anda hanya ingin membawa Lin Chen pergi, maka Anda bisa bilang saja. Dia bukan siapa-siapa. Orang tak berarti. Kami tidak akan menghentikan Anda. Tapi mengenai investasi ini, si Aisha, tolong pertimbangkan kembali dengan Sherman. Lagi pula, Lin Shan kami juga difavoritkan oleh Kamar Dagang Xiongxiu dan Grup Wansheng. Sangat dihargai. Mencapai kerjasama untuk kita berdua akan menjadi hasil terbaik. Ayah, kau tak perlu memohon padanya. Dia memang rubah tua yang licik. Tapi karena begitu, tentang investasi ini, The film mungkin was masih ada ruang untuk translated bermanuver. and narrated by M. Media Terima kasih, Group. Nona Shen. Pikirkanlah baik-baik. Saya di sini. Terima kasih sebelumnya. Jangan terlalu terburu-buru. Aku baru saja bilang, masih ada celah. Tapi bagaimana kita menciptakan celah ini, itu tergantung pada CEO yang baru diangkat grup, Tuan Lin Chen, untuk memutuskan. Nona Shade, Anda membiarkan orang picik, berpikiran sempit, dan rendahan ini menjadi CEO. Tentu saja. Bagaimana menurutmu, Tuan Lin Chen? Lin Chen, setelah 3 tahun, bagaimana kau bisa berkata begitu? Keluarga Chen kami, yang telah berbaik hati padamu kan? Kami mendukungmu selama 3 tahun. Ini bisa dibilang sebagai kesetiaan dan pengabdian kami yang sepenuhnya kepadamu. Sekarang, sudah waktunya kau membayar keluarga Chen. Betul, kau tahu bagaimana keluarga Chen kita menjalani 3 tahun terakhir ini. Bagaimana kita bisa bertahan dan harus menanggung musi pemalas ini. Makan makanan keluarga Chen, minum minuman keluarga Chen, tinggal di rumah keluarga Chen. Jika bukan karena Ling Shan kita terlalu baik, apa kau pikir keluarga Chen akan menahanmu sampai hari ini? Apa katamu barusan? Aku mengandalkan keluarga Chen selama 3 tahun terakhir. Tak tahu malu. Kau memutarbalikkan fakta. Selama 3 tahun di keluarga Chen, semua pengeluaranku kuperoleh dari kerja kerasku sendiri. Aku belum menghabiskan sepeser pun uang keluarga Chen. Lagi pula, aku bersusah payah selama 3 tahun. Bagaimana mungkin keluarga Chen bisa semaju ini? Kalau bukan karena aku. Ini dia lagi. Lin, kau sangat sombong. Apa kau pikir kami idiot? Kau cuma berandal kecil yang sesumbat. Baiklah, aku ingin dengar bagaimana keluarga Chen takkan bertahan tanpamu. Selama 3 tahun terakhir, keluarga Chen telah mengalami setiap krisis besar maupun kecil. Kalau bukan karena aku yang menyelamatkan keadaan, keluarga Chen pasti sudah bangkrut dan hancur sekarang. Kurang ajar. Dasar tidak berguna, masih berani bicara omong kosong. Hajar dia. Usir dia. Ayah, baiklah Lin Chan, kali ini memang salahmu sejak awal. Sekarang kesempatan untuk menebusnya. Berhentilah keras kepala. Selama kau bisa mendapatkan dana untuk keluarga Chan kita, mulai sekarang, kau dan keluarga Chan kita akan impas tanpa ikatan lagi. Ganti rugi. Jadi kau juga berpikir bahwa selama 3 tahun terakhir aku berhutang budi pada keluarga Chen. Kan, orang tak berguna sepertimu. Dasar pemalas tak berguna. Jika bukan karena keluarga Chen kita mendukungmu, bagaimana bisa kau berdiri di sini? Selama 3 tahun terakhir, kau sama sekali tidak berguna bagi keluarga Chen. Keluarga Chen telah mendukungmu selama 3 tahun. Apa kau tidak punya sedikit pun? Meskipun kalian semua percaya, kesuksesan keluarga Chen saat ini tidak ada hubungannya denganku. Justru akulah yang berhutang pada keluarga Chen. Baiklah, investasi 1 miliar grup Wansheng beserta hadiahku untuk keluarga Chen. Semua kejayaannya akan kuambil kembali. Mulai sekarang, aku dan keluarga Chen tidak akan ada hubungannya lagi. Hubungan kita terputus. Sungguh disesalkan bahwa keluarga Chen Mo ditakdirkan untuk binasa di Jiangcheng. Namun, kalian orang bodoh telah menyinggung naga sejati. Naga punya sisik terbalik, sentuh, dan kau mati. Kekuasaan keluarga Chen, kalian harus berakhir sekarang. Kau. Tak tahu berterima kasih. Serigala bermata putih yang menusuk dari belakang. Dosa apa yang telah diperbuat keluarga Chen?
hingga menarik kesialan seperti itu? Aku tahu sampah ini memang masalah sejak awal. Seharusnya kita mengusirnya dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Hari ini, Lin Chen, si tak berguna ini membuat masalah. Investasi keluarga Shen pada kita mungkin sia-sia sekarang. Ayah, jangan khawatir. Keluarga Shen Yanjing tidak penting. Selama pesanan 1 miliar grup Wanxiang masih di tangan keluarga Chen kita, berada di puncak kebangkitan kita, reputasi gemilang kita di puncak. Hanyalah masalah waktu. Li Guan, bagaimana kau bisa begitu yakin kalau grup Wanxiang pasti akan memberi kita pesanan 1 miliar? Tentu saja, aku punya teman yang merupakan eksekutif senior di grup Wanxiang. Dialah yang memberitahuku tentang pesanan 1 miliar ini. Hebat! Ling Huan, kau perlu segera menanyakan tentang pesanan 1 miliar ini dan kapan tepatnya akan diselesaikan. Ibu, tolong tenanglah. Negosiasi bisnis membutuhkan waktu. Begini saja, aku akan memesan restoran dan aku akan mengundang teman itu keluar. Kak, kau pergi dan bicaralah dengannya. Baiklah, kau harus mengamankan pesanan miliar dari grup Wanxiang. Masa depan keluarga Chen kita dan kejayaan Wanxiang sepenuhnya bergantung padamu. Jangan khawatir. Selama adikku turun tangan, pesanan 1 miliaran dolar akan segera diamankan. Lin Chen tidak pernah menyangka kau akan mengabaikan kasih sayang bertahun-tahun. Anggap saja aku buta. Tunggu saja sampai aku mendapatkan The pesanan film grup was Gishen dan translated naik ke keluarga and papan atas, narrated by menjadi M anak Media. ajaib yang dikagumi semua orang. Aku akan membuatmu membaik. Kak, ini pria yang kukatakan padamu, seorang eksekutif senior di grup Wanxiang, calon kepala keluarga Chu. Chu Jinghao, tuan muda Chu. Halo, cewek ini cakep banget ya. Gayanya kalem banget, tapi diranjang. Tuan muda Chu, maafkan aku untuk hari ini. Tadinya, kami yang seharusnya mentraktirmu. Tapi sekarang kau yang membayar tagihannya. Setelah ini, aku akan mentransfer uangnya padamu. Kak, ini restoran paling eksklusif di Jiangcheng, Jiangding Grand Court. Biasanya kau perlu memesan seminggu sebelumnya. Bahkan saat itu, hampir tidak ada yang mendapat reservasi. Orang yang bisa makan di sini, takkan peduli dengan uang sekecil ini. Tenang aja, gua akrab sama pemilik tempat ini. Kol, gue sering kesini, gak bakal mahal. Kol, Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Chu, bahkan Jiangding Grand Court berada dalam jangkauanmu. Tidak seperti Lin Chan, bajingan itu, Om Do. Ling Huan, di acara sepenting ini hari ini, jangan sebut nama itu dan merusak suasana. Kenapa tidak? Kalau bukan karena si Lin Chen yang tidak berguna itu, membuat keributan di pesta ulang tahun. Bagaimana mungkin kami, investasinya dibatalkan oleh keluarga Shen dari Yanjing? Jika orang seperti dia, terus tinggal di keluarga Chen kami, dia hanya akan menimbulkan masalah. Dia cuma omong doang, benar-benar kacau. gue juga udah dengar soal ini. Nona Ling Shan salah pilih. Ya, nikahin cowok kere kayak gitu. Dia nikahin cowok gembel. Tapi untungnya, sekarang Nona Ling Shan udah sepenuhnya ngelepasin si pecundang itu. Patut dirayain, Betul sekali, Kak. Sekarang, kau lajang lagi. Sebentar lagi semua pria kaya di Jiangcheng akan menjadi milikmu untuk dipilih. Melalui perjodohan keluarga Chen. Keluarga Chen pasti akan menjadi keluarga papan atas lagi. Adapun Lin Chen, biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan di sini? Lin Chen, ngapain kamu di sini? Bocah manis. Kenapa aku tidak boleh di sini? Apa? Orang biasa tidak bisa makan di sini? Jiangding Grand Court bukan tempat untuk orang udik sepertimu untuk datang. Di sini semuanya pakai keanggotaan dan reservasi. Tanpa kekayaan bersih puluhan juta, kamu bahkan tidak bisa masuk. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Aku tidak bisa datang. Hahau. Pecundang tetep aja pecundang. Numpang hidup di keluarga Chen. Diusir pula, mantu kere. Mau nyelundup ke Jiangding Grand Manor. Ngakak banget. Emang lo siapa sih? Lo siapa ikut campur? Tuan ini adalah seorang eksekutif inti dari grup Wanxiang. Tuan Chu, pesanan 1 miliar keluarga Chen kami. The film was Diputuskan oleh Tuan Chu translated sendiri. and Jangan narrated heboh-heboh, by M Dan. Media. Gue nggak mau urusan ini. Sampai ketahuan banyak orang. Saya lebih suka untuk tetap bersikap rendah hati. Apa kau yakin bahwa investasi 1 miliar grup Wanxiang benar-benar difasilitasi olehmu? Investasi 1 miliar dari grup Wanxiang. Bukan gue yang urus. Masa iya? Lo, montir doang. Yang bisa ngamanin itu? Lucunya, investasi 1 miliar grup Wanxiang memang diatur olehku. Selama aku mau, satu panggilan telepon ke grup Wanxiang sudah cukup untuk investasi 1 miliar biasa. Menarik sekali. Pesanan 1 miliar grup Wanxiang mungkinkah ditentukan oleh seorang montir rendahan sepertimu membuat keputusan? Lin Chen, gue tau lo mau nyelamatin harga diri lo yang menyedihkan itu. Tapi gembel tetep aja gembel. Ada beberapa hal yang orang kayak lo gak bakal bisa ngerti. Jangan bikin malu diri sendiri. Cukup Lin Jan, aku tidak tahu bagaimana kau mendapatkan itinerariku. Tapi tolong berhenti mengikutiku. Aku sangat sibuk sekarang dan tak punya waktu untuk omong kosongmu. Jika ini terjadi lagi, aku takkan seramah ini. Di matamu, semua yang kulakukan omong kosong. Sekarang orang sepertimu
yang hanya fokus pada pemijaran uang. Melihat orang sepertiku sebagai beban, kan? Bukankah kau beban? Kau merusak pesta ulang tahunku, menyebabkan keluarga Chan kehilangan investasi keluarga Shen, dan sekarang kau mengganggu negosiasiku dengan Tuan Chu. Lin Chan, apa salahku padamu hingga pantas diperlakukan begini? Apa kau pikir keluarga Shen Yanjing menarik investasinya dan grup Wansheng membatalkan pesanan 1 miliar? Semua salahku. Benar, kan? Kalau bukan karenamu mempermalukan diri sendiri di depan umum di pesta ulang tahun dan meninggalkan kesan buruk pada keluarga Shen Yanjing, mengapa mereka menolak untuk berinvestasi? Dan Lin Chan, tidak peduli seberapa banyak dia menyombongkan diri, tidak ada yang bisa menyembunyikan status rendahanmu. Kau benar-benar mengira dirimu hebat? Ya, pesanan 1 miliar grup Wansheng, apa hubungannya dengan sampah sepertimu? Aku bukan siapa-siapa. Tunggu sampai kau tahu identitas asliku. Kuharap kau tidak akan menyesalinya. Jangan bilang, apalagi yang kau punya. Lin kedua yang sombong. Identitasku. Apa perlu kau pertimbangkan? Karena kau mau percaya apa yang dia katakan sudah merupakan kesalahan. Tapi jika ada masalah dengan pesanan nanti, jangan kira aku yang mengacaukannya. Lin Chan, berhentilah berpura-pura. Tuan Chu adalah eksekutif senior di grup Wansheng. Kata-katanya adalah jaminan. Jika bahkan dia tak bisa memutuskan sesuatu, maka hanya CEO grup Wansheng, Xiao Tianye yang bisa memutuskan. Orang-orang besar ini, semut sepertimu tak bisa menandingi manajemen senior grup Wansheng. Seolah dia pantas. Lin, apa kau tahu apa yang kau katakan? Petinggi grup Wansheng, aku sudah bertemu mereka semua, tapi aku belum pernah mendengar tentang orang seperti itu. Lihat siapa yang mulai besar kepala. Statusmu, posisimu, kau pantas tahu. Eksekutif grup Wansheng. Grup Wansheng itu konglomerat kelas dunia. Lin Chan, lo ngaran, ya? Di seluruh Tiongkok, gak ada yang berani macam-macam sama grup Wansheng. Cuma lo yang berani ngomong kayak gitu. Tenang aja. Urusan internal grup bukan sesuatu yang bisa diurus orang biasa kayak lo. Apa yang lo lihat di internet tentang grup Wansheng cuma orang suruhan petinggi yang sebenarnya. Informasinya rahasia banget. Dan gue salah satunya. Bahkan CEO grup Wansheng, Xiao Tianye, harus hormat sama gue. Kenapa dia harus menghormatimu? Kekuasaan keluarga Su gue di luar nalar lo. Setengah aset Wansheng berasal dari gue. Masa iya? Xiao-nya gak hormat sama pemegang saham utama? Gak sopan banget kan? Tuan Chu, kau sungguh hebat. Kau merahasiakan ini dariku? Hei, gue selalu low profile. Kok prestasi kecil kayak gini gak perlu dipamerin. Peran gue di grup Wansheng mutusin kesepakatan miliaran dolar. Gak pernah gue sombongin. Lin Chan, kau dengar itu? Kesepakatan miliaran dolar untuk Tuan Chu. Itu hanya masalah kecil. Tuan Chu sangat kaya, dan dia tahu bagaimana menjadi rendah hati. Tidak seperti pecundang sepertimu. Kau hanya seorang montir, masih saja omong kosong. Ya, pembohong. Kebohongan dari mulutnya. Di matamu semuanya benar, tapi apa yang kukatakan adalah kebenaran, tapi malah jadi kebohongan. Bagus. Kalau begitu suruh dia menelepon konglomerat itu dan bertanya. Dia awalnya berencana untuk memberi keluarga Chen pesanan 1 miliar. Sekarang, apakah sudah dibatalkan? Lin Chan, apa kau tahu apa yang kau katakan? Apa maksudmu? Apa kau meragukan identitas Tuan Chu? Lin Chan, dasar tidak berguna. Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai kau jatuh terpuruk, Tuan Chu. Karena sampah ini masih belum menyerah. Kalau begitu tolong hubungi. Tentu saja, gue mau lihat alasan apa lagi yang bisa lo bikin setelah telepon ini. Omong kosong apa lagi yang bisa lo karang? Pak Shan, maaf ganggu. Konglomerat lagi siapin investasi 1 miliar ke keluarga Chen di Jiangchen. Keluarga Chen di Jiangchen. The film was Keluarga Chen dari translated Jiangchen. and Pesanan itu udah narrated lama by dibatalin. M-Media. Konglomerat udah masukin keluarga Chen ke daftar hitam. Masuk daftar hitam permanen. Dengar-dengar mereka nyinggung petinggi. Zu kecil, kamu jangan terlalu dekat sama keluarga Chen. Ntar kamu kena masalah. Bagaimana, Tuan Chu? Pesanan 1 miliar ini dari grup Wansheng. Apakah untuk keluarga Chen kami? Katakan padanya langsung. Buat dia menyerah sepenuhnya. Benar. Katakan saja padanya persis apa yang kau katakan di telepon. Katakan saja apa adanya. Gue dan petinggi lain di grup Wansheng. Keluarga Chen dari Jiangchen. Pesanan 1 miliar ini pasti akan diberikan kepada keluarga Chen. Hanya saja uangnya akan tiba dalam beberapa hari. Mohon bersabar kalian berdua. Bagaimana, Lin? Ada lagi yang ingin dikatakan? Luar biasa, sungguh luar biasa. Jika grup Wansheng benar-benar melakukan seperti yang kau inginkan, maka itu tak jauh dari kebangkrutan. Cukup, Lin Chan. Sampai kapan kau akan sesombong ini? Apa kau harus menyinggung keluarga-keluarga berpengaruh? Apa kau baru puas kalau mereka memasukkanmu ke daftar hitam? Ling San,
Apa kau tidak bisa membedakan kebohongan Setlums itu? Apa kau tidak bisa melihatnya? Ya. Kebohongan ini memang kekanak-kanakan, tapi orang itu bukan Tuan Chu. Kaulah orangnya. Apa kau pikir ini lucu? Kita berasal dari dunia yang berbeda, dan kita sudah bercerai. Aku mohon, tolong tinggalkan aku sendiri, kan? Status Tuan Chu sangat mulia. Pesanan 1 miliar ini, untuk Tuan Chu, hanyalah kacang. Mengapa dia perlu berbohong? Lin Chen, kau pikir semua orang sepercaya dirimu. Kau benar-benar menjijikkan. Baiklah, tak masalah. Karena Lin Che tidak percaya padaku. Ya sudahlah, aku sudah sering melihat orang seperti ini. Hari sudah malam, kita harus membahas langkahmu selanjutnya. Kurasa, tidak perlu membuang waktu untuk orang rendahan seperti itu. Buang-buang waktu. Lin Chen, aku peringatkan kau, jangan muncul di hadapanku lagi. Kalau tidak, lain kali aku takkan sesopan ini. Chen Lingsan, aku mengingatkanmu dengan baik bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Kau tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi kau juga menyalahkanku. Baiklah, karena kau mau ditipu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kuharap kau tidak akan menyesalinya ketika kau mengetahui kebenarannya. Ada apa dengan pertengkaran di depan umum ini? Apa kau tidak tahu bagaimana menangani ini? Apa kau tidak tahu bahwa Jianding Grand Court memiliki tamu penting hari ini? Jika kita mengabaikan mereka, kita semua akan dipecat. Kau datang tepat waktu. Orang ini bukan anggota Jianding Grand Court. Dia mencoba menyelinap masuk. Usir dia dari sini. Lin Chen, Tuan Chu adalah eksekutif senior di grup Wansheng. Sekejap saja, dia membawa pesanan 1 miliar untuk keluarga Chan. Dan kau dan aku, kita berasal dari dunia yang berbeda. Hubungan kita sudah berakhir. Aku, Chen Lingshan, takkan pernah menyesali perceraian ini. Bagi kita, ini adalah pilihan terbaik. Cepat beritahu Tuan Su bahwa VIP telah tiba di bawah. Hei, tamu terhormat, saya minta maaf. Ini adalah kelalaian dari pihak kami. Saya akan segera mengurusnya. Maaf sekali, Tua. Jianding Grand Court kami adalah tempat khusus anggota. Masuk tidak diizinkan tanpa keanggotaan. Kami menghargai kerjasama Anda. Sudah hampir waktunya. Ayo bersiap-siap untuk turun dan menyambut orang penting itu. Bagaimana status VIP itu? Mengapa Anda, Presiden Kamar Dagang Shonshou, secara pribadi menyambut mereka? Hahaha. Kamar Dagang Shonshou bukan apa-apa di mata VIP itu. Tak seorang pun di seluruh Tiongkok berani menantangnya. Apa istimewanya orang ini? Mungkinkah Tuan Su dari grup Wansheng? Tuan Chu, tamu terhormat Anda telah tiba. Mereka di lantai bawah. Mereka sudah tiba. Ayo, cepat turun dan sambut mereka. Menyuruhku pergi? Yakin? Baik Tuan, silakan segera pergi. Jati, kau Lin Chen. Kau masih menyombongkan diri sampai saat ini. Jangan bilang kau akan mengatakan bahwa kau diundang ke sini. Benar. Kau benar. Aku memang diundang ke sini hari ini. Kau benar sekali. Kau punya nyali. Permisi, Tuan. Jianding Grand Court dipesan malam ini untuk tamu paling terhormat. Kami tidak buka untuk umum. Jika Anda tidak dapat menunjukkan undangan, maka dengan segala hormat. Tuan Muda Chu, aku sungguh minta maaf. Aku tak menyangka kau benar-benar memesan seluruh Jianding Houting. Sungguh mewah. Kau sungguh tak tanggung-tanggung. Memesan seluruh Jianding Grand The Court. film was Sungguh layak translated untuk and Tuan Muda Chu narrated by di seluruh N Tiongkok. Media. Hanya Tuan Muda Chu yang bisa melakukan hal seperti itu. Ini, apakah ada kesalahan? Kurasa aku tidak bilang aku memesan tempat ini. Anda bercanda, Tuan. Untuk menjamu tamu terhormat, sudah sepantasnya kami memesan seluruh tempat untuk menunjukkan status terhormat tamu tersebut. Jika kita membiarkan orang-orang rendahan masuk dan mengganggu tamu kehormatan kami, itu akan menjadi kesalahan besar. Disambut dengan perlakuan mewah di Jianding Grand Court di seluruh Jingcheng. Hanya Tuan Muda Chu. Lin Chen, kau dengar itu? Jianding Grand Court dikhususkan untuk Tuan Muda Chu malam ini. Apalagi yang perlu kau katakan? Kau yakin? Kalau pengadilan Agung Jianding dipesan malam ini? Karena dia. Bukan untukku. Jangan bilang itu untuk orang tak berguna sepertimu. Sampah yang diusir dari rumah. Kebetulan sekali. Kau sepenuhnya benar. Pengadilan Agung Jianding dipesan malam ini. Untukku. Lin Chen, kau keras kepala sekali, ya? Buktinya ada di depanmu. Dan kau masih berani bicara omong kosong. Lin Chen, kau sungguh mengecewakanku. Bagaimana aku bisa begitu buta, hingga tak melihat siapa dirimu sebenarnya?
Jangan membuatku kehilangan semua rasa hormat padamu. Pamer untuk seorang wanita adalah satu hal. Tapi kau harus tahu tempatmu. Dengan buta menemper pada kekuasaan, hanya akan memperlihatkan status rendahanmu. Baiklah. Jiangding Grand Court, restoran paling bergengsi di Jingcheng. Tamu yang dilayaninya semua kelas atas. Mereka yang masuk ke sini sangat sedikit. Di tempat terhormat seperti ini, bagaimana mungkin mereka memesan seluruh tempat? Untuk montir mobil rendahan sepertimu, klaim yang tidak masuk akal. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Kebenarannya memang begitu. Kenapa aku tak boleh mengatakannya? Tuan, mohon kerjasamanya. Jika Anda terus membuat keributan, saya harus mengambil tindakan lebih lanjut. Silakan pergi. Silakan pergi. Pikirkan baik-baik, siapa yang berani menyentuhku. Akan ada konsekuensinya, kau akan menanggung akibatnya. Apa yang kau tunggu? Tangkap dia. Bodoh kau memaksaku bertindak. Berhenti. Hentikan sekarang juga. Siapapun yang membuat masalah, keluar dari Jiangting. Tuan Su, seseorang membuat keributan di sini. Saya telah mengecewakan Anda, Tuan. Jangan khawatir, Tuan. Saya akan segera mengusir orang ini. Beraninya kau menyentuhnya? Kurang ajar. Presiden Gon, mengapa Anda melakukan ini? Dasar orang bodoh tak berguna. Beraninya kau tidak menghormati tamu penting Jiangding Haoting? Kau berani bertanya kenapa? Seseorang, usir dia. Jika ada yang berani memasukkanmu ke daftar hitam lagi, kalian akan menjadikan aku musuh. Suzian, aku pastikan seluruh industri akan memasukkanmu ke daftar hitam. Tuan Su, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Tuan Su, tolong sampaikan sepatah kata untukku. Halo Tuan Su, aku Su Shenhao. Kurasa kau salah paham. Dia tidak bermaksud untuk tidak menghormatiku. Orang rendahan sepertimu. Pantaskah bicara denganku? Seseorang, usir mereka semua. Tunggu sebentar, Tuan Su. Kenapa kau melakukan ini? Gong Yanqing dari kamar dagang Shonshou, Zuxian dari Jiangding Haoting. Kami memberi hormat kepada Tuan Lin. Bangkit dan bicara. Persiapan Yanqing tidak memadai. Aku gagal menyambutmu dengan layak. Mohon hukum aku, Tuan Lin. Zuxian gagal mengelola stafnya. Mereka telah menyinggung Tuan Lin. Mohon hukum aku, Tuan Lin. Ada apa ini? Presiden Gong, apa kau gila? Kenapa kau berlutut pada seorang montir? Dia cuma montir rendahan. Apa haknya dia? Mungkin, agar Jiangding Haoting dipesan untuknya. Itu Lin Chen. Bagaimana mungkin? Keramahanmu. Sungguh tak pernah kudengar. Soal hukuman. Lupakan saja. Itu tidak disengaja. Jika aku benar-benar menghukummu, bukankah itu membuatku terlihat berlebihan, menindas yang lemah? Lin Chen, kau tahu kau bicara dengan siapa? Minta maaf pada Presiden Gong sekarang. Minta maaf? Aku berani bilang, jika aku minta maaf, mereka tak akan sanggup menerimanya. Tidak. Tuan Lin, Anda begitu terhormat. Anda meminta maaf kepada kami. Sungguh mengurangi umur kami. Lagi pula, kamilah yang salah. Tuan Lin, mohon hukum kami. Baik, Tuan Lin, sebagai tanda permintaan maaf kami, ini adalah kartu emas Yunwen Jiangding Haoting kami. Dengan kartu ini, Anda adalah tamu istimewa Jiangding Haoting. Tamu terhormat. Tuan Lin, terimalah ini. Kalau begitu, maka aku akan terima. The film was Tuan Lin, translated kedua and orang ini. narrated by M Media. Sudah kubilang. Jangan menyesal. Mereka hanya dua orang asing. Tak ada hubungan sama sekali. Permisi, kalian bertiga. Hari ini, Jiangding Grand Court kami kedatangan tamu istimewa. Semua personal yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Seseorang, antar mereka keluar. Jika ada yang berani membiarkan mereka masuk, bunuh mereka di tempat. Or Tuan Su. Tuan Chu, ada apa ini? Presiden Gong bahkan tidak mengenalimu. Dengan status terhormat seperti itu, dia berani mengusirmu. Kau tahu identitasku. Bahkan di dalam grup. Sangatlah rahasia. Jadi wajar kalau mereka tidak mengenaliku. Begitu? Gong Yanqing itu benar-benar buta, gagal mengenali naga sejati. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Hei, tunggu dulu. Mereka yang tak tahu tak bersalah. Lagi pula, aku biasanya cukup rendah hati dan santai. Tentu saja aku takkan membalasnya dengan kejahatan. Membalas kejahatan dengan kebaikan, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Chu. Lihat Lin Chen yang sombong itu. Mereka pasti salah mengira dia sebagai tamu terhormat. Lin Chen itu bermandikan kemuliaan Tuan Muda Chu, dan dia membalas kebaikan dengan rasa tidak tahu terima kasih. Tapi, kenapa Presiden Gong
menunjukkan rasa hormat seperti itu pada Lin Chen jika ini salah orang. Seharusnya tidak begini, aku tahu. Pasti karena jalan dari keluarga Shen itu. Kalau tidak, montir mobil payah itu, Lin Chen, bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk memasuki Jiangding Grand Court ini? Tidak mungkin. Aku akan membongkar kedok aslinya. Hei, tak perlu membalasnya dengan kejahatan. Karena masih pagi, bagaimana kalau kita cari restoran lain dan membahas kolaborasi di masa mendatang? Benar, Kak, kalau saja Lin Chen tidak merusak segalanya. Kita sudah duduk di meja membahas proyek. Maafkan aku, Tuan Muda Chu. Ini semua salah Lin Chen. Dia mengacaukan kesepakatan besar kita. Aku minta maaf atas nama Lin Chen. Hei, Nona Che, jangan sebutkan itu. Untuk memfasilitasi kolaborasi antara grup Wan Sheng dan keluarga Che. Sampah seperti itu, takkan kuambil hati. Lin Chen, aku tak pernah menyangka kau akan sekejam ini. Karena kau begitu dingin dan tak berperasaan. Setelah aku mendapatkan pesanan grup Wan Xiang dan berhasil mencapai puncak masyarakat. Saat itu, kau tak lebih dari seekor semut di mataku. Kuharap kau takkan menyesali ini. Ayo pergi. Tuan Lian, tolong. Bawahanmu, Gong Yanqin. Salam hormat, Yang Mulia. Silakan duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, konferensi penawaran ini untuk seluruh komunitas bisnis Jiangcheng dan bahkan seluruh dunia bisnis Wagul memiliki arti yang sangat penting. Status Yang King rendah. Aku tak berani mengambil keputusan sendiri. Yang Mulia, bolehkah aku bertanya, apakah Anda sudah memiliki perusahaan yang dipertimbangkan sebelumnya? Sepatah kata darimu, dan kami berdua akan melewati api dan air, tanpa ragu. Aku tak ingin ikut campur urusan kelompok. Tapi karena kau sudah bertanya, maka grup Changlan cukup bagus. Che Eushen dari grup Changlan, memulai dari nol dan mampu seorang diri menciptakan grup Changlan yang sekarang. Kemampuan mereka sungguh luar biasa. Che Eushen dari grup Changlan adalah putri tertua dari keluarga Shen. Nona Shen tertua, salah satu dari 4 keluarga besar Yanjin. Sikapnya berwibawa dan halus, baik karakter maupun kemampuan. Dia adalah pilihan yang sangat baik. Bagaimana dengan keluarga Chen dari Jiangcheng, yang sebelumnya menjadi pilihan utama? Keluarga Chen dari Jiangcheng. Keluarga kecil yang kompang-camping. Mereka tak pantas. Karena Yang Mulia telah berbicara, bawahanmu akan melaksanakannya, maka kami akan menunjuk grup Changlan sebagai mitra utama untuk kolaborasi ini. Yang Mulia, Jiangding Heoting saya bersedia menawarkan 40%, oh tidak, 50% dari saham kami, untuk ditukar dengan kesempatan untuk dilindungi dan didukung oleh Istana Yanwan. Perlindungan Istana Yanwan bukan sesuatu yang bisa didapatkan sembarang orang. Namun, karena kau kenalan lama dengan Presiden Gong, aku bisa memberimu kesempatan. Di upacara penobatan 6 hari dari sekarang, aku akan secara resmi mengumumkan bahwa Istana Yanwan akan kembali ke dunia. Jika kau tertarik untuk berjanji setia, maka aku akan mempercayakan seluruh upacara penobatan kepadamu. Aku akan memberimu wewenang penuh untuk menanganinya. Jika kau melakukannya dengan baik, aku tak keberatan memberimu kesempatan. Terima kasih, Yang Mulia. Istana Yanwan hanya melindungi orang yang berbudi The luhur. film was Berbuat translated baiklah. and narrated by M Dan Media. berkah akan datang dengan sendirinya. Terima kasih atas bimbingan Anda, Yang Mulia. Aku pasti akan mengikutimu. Mulai hari ini, aku akan mengabdi padamu, Yang Mulia. Tuan Muda Chu. Permisi. Aku mau ke toilet. Ada apa ini? Adikmu kuat juga minumnya. Dia belum mabuk. Oh, Tuan Muda Chu. Jangan terburu-buru. Tuangkan ini ke gelasnya. Dalam waktu kurang dari 3 menit, obatnya akan bereaksi. Minuman apa ini? Enak sekali. Harta karun untuk bercinta. Dengan ini, malam ini adikku akan menjadi milikmu. Lin Chen, kenapa kau membuat masalah lagi? Lepaskan segera. Aku di sini untuk membuat keributan. Bukankah kau yang seharusnya menjawab pertanyaan itu? Kakakmu telah memanjakanmu sejak kecil. Apa kau ingin menyakitinya sampai seperti ini? Kau memfitnahku. Aku hanya ingin membantu adikku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Lin Chen, kusarankan kau cepat pergi. Kalau tidak, aku takkan sungkan. Lin Chen, betapa mulianya Tuan Muda Chu. Lepaskan tangan kotormu dariku. Tuan Muda Chu, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lin Chen, kenapa kau menyerang Tuan Muda Chu? Jika Tuan Muda Chu terluka, 10 nyawamu takkan cukup untuk mengganti rugi. Tentu saja aku melakukannya karenamu. Lupakan saja.
Kau tak akan percaya apapun yang kukatakan. Kenapa kau tak tanya kakakmu tersayang, apa yang mereka lakukan barusan? Apa yang bisa kulakukan? Jelas orang ini, Lin, melihat kita akrab dengan Tuan Muda Chu. Iri hati memperingatkan Tuan Muda Chu untuk menjauh darimu. Dia mengancam Tuan Muda Chu, jangan bekerja sama dengan keluarga Chen kami. Hati Tuan Muda Chu tertuju padamu. Melihat ancamannya tidak efektif, dia bergegas dan menyerang. Lin Chen, apa kau masih manusia? Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Apakah semua yang kulakukan salah? Chen Lingxuan jelas-jelas memutarbalikkan fakta, mencampur adukan yang benar dan yang salah. Kau lebih memilih mempercayai omong kosongnya, daripada mempercayaiku sekali saja begitu? Omong kosong, bukankah kau menyerang Tuan Muda Chu? Bukankah begitu kenyataannya? Kau sungguh mengecewakanku. Jadi apapun yang kukatakan, kau tak akan mempercayaiku. Kau hanya akan percaya apa yang ingin kau percaya. Hentikan semua alasanmu. Kita sudah bercerai. Keluarga Chan tak ada hubungannya lagi denganmu. Aku takkan pernah ada urusan lagi denganmu. Beberapa orang kelas rendah, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, tidak bisa mengubah sifat rendah mereka. Bahkan jika mereka menempel pada keluarga Shen Yanjing, mereka tidak bisa menghilangkan bau busuk pada mereka. Yang mulia, keluarga Chen Jiangcheng sungguh berani. Mereka tidak menghormatimu. Sungguh tercela. Dengan satu perintah darimu, bawahanmu akan segera mengurus mereka. Tak perlu. Bahkan jika aku salah menilainya dulu. Dia dan aku sekarang sudah impas. Jangan diungkit lagi. Dengan moral seperti itu, pantas saja keluarga Chen Jiangcheng tak bisa jadi keluarga papan atas. Beberapa tahun terakhir ini, meski mereka didukung naga sejati, mereka buta akan keberuntungan mereka sendiri. Biar mereka menanggung akibatnya. Bagaimana kabar grup Changlan? Keluarga Chu Yanji telah bersekutu dengan beberapa keluarga lain untuk memboikot grup Changlan. Meskipun Nona Shan sangat cakap, dia hampir tak mampu bertahan. Dalam jangka panjang, keluarga Shen pada akhirnya akan tergantikan. Aku bilang aku akan melindungi keluarga Shen. Beraninya kau mengancamnya. Kau macam-macam denganku. Ayo pergi. Kita lihat siapa orang rendahan yang berani menentangku. Tuan Lin Chen, tak kusangka bertemu denganmu lagi secepat ini. Maafkan aku, kau melihatku dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Nona Shen, aku minta maaf atas gangguan ini. Mohon maafkan aku. Silakan duduk. Kehadiran Tuan Lin Chen di sini hari ini pasti berarti kau siap menjadi CEO grup Changlanku. Nona Shen, posisi CEO tidak cocok untukku. Namun, The film was karena kita punya translated perjanjian, and narrated by jika kau mengalami Media. kesulitan, aku pasti akan membantumu. Baiklah, kalau begitu seperti katamu. Ini milik grup Changlanku, perjanjian pengalihan 50% saham. Selama kau menandatangani perjanjian ini, kau akan menjadi pemegang saham terbesar grup Changlan. Nona Shen, grup Changlan, ini kerajaan bisnis yang susah payah kau bangun. Apa kau rela begitu saja menyerahkannya dengan mudah kepada orang asing yang baru kau temui 2 kali? Orang asing. Jika kau tak menunjukkan ketulusan yang cukup, bagaimana aku bisa meminta bantuanmu di masa depan? Meminta bantuanmu. Lagi pula, kau tunanganku, Xian Xihan. Aku percaya pria yang kupilih adalah naga sejati di antara manusia. Seorang pemimpin sejati. Pria dengan bakat luar biasa. Katakan padaku, apa yang kau ingin aku bantu? Besok malam kamar dagang Songzhou akan mengadakan konferensi penawaran di pavilion Jiangdingsheng. Keberhasilan atau kegagalan acara ini akan menentukan nasib grup Changlan. Jadi aku ingin mengundang Tuan Lin untuk menemaniku mewakili grup Changlan di konferensi penawaran ini. Nona yang begitu percaya diri bahwa aku bisa membantumu? Ini memang pertaruhan. Tapi saat ini, grup Changlanku sedang ditekan oleh keluarga Chu dari Yanjing. Dan 3 keluarga besar. Konferensi penawaran ini mungkin satu-satunya harapan kami. Aku harus bertaruh. Tapi jangan khawatir. Selama ini, semua risiko dan kerugian akan ditanggung sepenuhnya olehku, Xian Xihan. Nona Shen, aku mengagumi keberanianmu. Kalau begitu, maka aku akan menerimanya dengan senang hati. Permisi.
Kaisar, Gong Yanqing dari kamar dagang Shonshou mengirim kabar. Chu Tianao dari keluarga Chu Yanjing telah meminta bertemu dengan Tuan Gon. Mereka berencana menjatuhkan keluarga Shen. Presiden Gon, sandiwaramu cukup meyakinkan. Kapan? Bahkan aku perlu membuat janji untuk bertemu denganmu. Akhir-akhir ini aku agak sibuk dengan urusan resmi. Jika aku menyinggungmu, kuharap Tuan Muda Chu mau memaafkanku. Tuan Muda Chu, ada urusan apa kemari? Ada yang bisa kubantu? Heis, aku tahu tentang konferensi penawaran malam ini. Wansheng Group telah merilis pesanan 1 miliar. Maksudku, kita bagi 70-30. Keluarga Chuku mengambil 70%. Hahaha. Tuan Muda Chu, kau lucu sekali. Pelawak? Apa kau pikir? Aku bercanda denganmu? Maaf, Tuan Muda Chu. Mana berani aku, Gong Mo, ikut campur dalam urusan sepenting ini? Pesanan 1 miliar itu sepenuhnya terserah grup Wanshen. Aku hanyalah orang rendahan. Kata-kataku tak berarti. Sepertinya aku mau lebihkan MA. Aku sungguh tak tahu kenapa Wansheng Group mempercayakan konferensi penawaran kepada kamar dagang Zhong Zhouemu. Baiklah, lupakan saja. Kalau begitu, bantulah aku. Kau tak akan menolak Gilka, meskipun hanya bantuan kecil ini, Tuan Muda Chu. Katakan saja. Selama itu dalam kekuatanku, aku pasti akan membantumu sepenuh hati. Sederhana saja. Aku ingin kau membatalkan partisipasi Changlan Group. Kamar dagang Shonshou kami tak sanggup menyinggung mereka. Jadi kau pikir kami, keluarga Chu dari Yanjing, bisa diprovokasi? Biar ku bilang begini, di Hua Gua ini, apapun yang diincar keluarga Chuku pada akhirnya akan menjadi milik kami. Siapapun yang berani ikut campur berarti memusuhi seluruh dunia bisnis. Tuan Muda Chu, pengaruh keluarga Chu sangat besar, tak tertandingi di dunia bisnis. Aku hanya penasaran, kenapa Tuan Muda Chu tiba-tiba ingin mengincar grup Changlan? Jangan bertanya yang tidak seharusnya kau tanyakan. Beri aku jawaban langsung. Bisa kau lakukan ini atau tidak? Maaf, Tuan Muda Chu. Tapi untuk konferensi penawaran ini, kamar dagang Shonshou hanya melayani grup Wanshen dan hanya mengikuti perintah mereka. Gon, apa maksudmu? Harus. Kau tidak menghormati keluarga Chuku kan? Aku hanya mengikuti aturan. Kumohon, Tuan Muda Chu, jangan mempersulitku. Kalau kita benar-benar bertarung, kukhawatirkan itu akan merusak keharmonisan keluarga kita. Karena kau tak mau mendengarkan, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Biar ku bilang, di konferensi penawaran malam ini, lebih dari separuh pesertanya adalah orang-orangku. Pesanan 1 miliar ini akan kuambil. Adapun kamar dagang Shonshou kalian, setelah konferensi penawaran malam ini, jika kalian menyinggung kami, kalian tak perlu ada lagi. Salam, Yang Mulia. Jaga sikapmu. Kerja bagus. Terima kasih atas pujian Kaisar. Menurut investigasi, keluarga Chu Yanjing dalam beberapa tahun terakhir menggunakan reputasi Raja Ape telah bertindak sewenang-wenang di luar, mengumpulkan kekayaan ratusan miliar. Mereka berani mengeksploitasi nama Raja Api. Aku ingin melihat di konferensi penawaran malam ini berapa banyak sampah yang bisa dikaruk. Enyahlah. Kau Gong Yanqing. Beraninya kau melawan aku. Tikus kurut. Nyali besar juga kau. Tuan muda. Tak pantas marah karena sampah seperti itu. Lihat. Apa ini? Keluarga Chen Jiangcheng. Tuan muda, aku sudah menyelidikinya dengan teliti. Keluarga Chen di Jiangcheng ini hampir tak bisa dianggap keluarga kelas 1 di seluruh Tiongkok. Mereka tak berarti. Kita hanya perlu menggerakkan jari untuk menghancurkan. Cuma remah-remah. Entah bagaimana mereka disebut bintang baru di dunia bisnis. Tuan muda, yang penting adalah keluarga Chen ini dihargai oleh kamar dagang Shonshou. Presiden Gon, motif pribadimu lumayan besar juga. Karena kau berani melawan aku. Ayo beri mereka pelajaran. Sampaikan perintahku.
terhadap keluarga Chen Jiangchen. Laksanakan sanksi ekonomi. Tekan mereka sekuat tenaga. Biarkan semua pebisnis di Tiongkok tahu. Konsekuensi menyinggung kami. Ya. Ada apa? Malam ini musuh-musuh kuat mengepung kita. Lawan lebih banyak dari yang kubayangkan. Keluarga Shen dalam bahaya sekarang. Orang itu adalah tuan muda tertua dari keluarga Zhou, Dianjing, Zhou Tianao. Di sampingnya adalah kepala keluarga Liu, Dianjing, Liu Chunsheng, dan Jiang Yunchen. Kepala keluarga Jiang, Dianjing, Jiang Yunchen. Keluarga Jiang dan Liu juga terdaftar sebagai 4 keluarga besar Yanjing. Tetapi mereka adalah pendukung setia keluarga Zhou. Mereka mengendalikan koneksi bisnis yang tak terhitung jumlahnya di Tiongkok. Tanpa dukungan mereka, mustahil untuk mendapatkan pijakan. Grup Qianglan menderita pukulan. Itu semua adalah usaha bersama mereka. Kau khawatirkan mereka hanya punya satu tujuan malam ini, yaitu untuk menghentikan grup Qianglan dari mendapatkan sumber daya apapun yang memungkinkan. Hancurkan sepenuhnya keluarga Shen. Di sana adalah para pewaris 4 keluarga besar Modu. 4 tuan muda Modu. Kekuatan mereka juga tak bisa diremehkan. Bakat-bakat luar biasa Modu. Semuanya telah direkrut oleh mereka. Jika Zhou Tianao adalah satu-satunya pesaing, grup Qianglan mungkin masih punya ruang untuk bermanuver. Tapi jika kau tambahkan keluarga Jiang dan Liu dari Yanjing dan 4 keluarga besar Modu, bahkan aku khawatir aku tak bisa berbuat apa-apa. Jangan cemas, tak peduli siapa yang menantangmu malam ini. Pesanan ini akan menjadi milik Qianglan. Kau percaya aku punya kekuatan sebesar itu? Mereka datang. Shihan. Yo. Bukankah ini menantu laki-laki pengangguran? Kalian berdua berdiri bersama. Benar-benar pasangan yang serasi. Shihan. Ditekan oleh 3 keluarga besar. Rasanya tak enap kan? Grup Qianglan sekarang penuh lubang. Dalam bahaya besar. Selama kau mau minta maaf padaku, aku bisa melepaskanmu. Kalau tidak, kau dan grup Qianglanmu akan tamat. Kenapa Tuan Muda Chu harus khawatir tentang hal-hal sepele seperti itu? Urus saja dirimu sendiri dulu. Urusan grup Qianglanku, bukan urusan Tuan Muda Chu. Translated and Jangan bilang kau narrated mencoba by untuk M Media. memenangkan pesanan di rapat penawaran hari ini. Hahau. Lancang sekali. Rapat penawaran malam ini, dengan total pesanan 1 miliar, semuanya akan menjadi milik keluarga Chu Yi Anjingku. Kau dan grup Qianglanmu tak akan dapat sepeser pun jika kau membohongi diri sendiri dengan berpikir kau bisa mendapatkan untung dan bertahan hidup. Di konferensi penawaran hari ini, kusarankan kau segera hilangkan pikiran itu. Shihan, kenapa repot-repot begini? Cepat atau lambat kita akan jadi keluarga. Turunkan saja kepalamu pada Tuan Muda Chu. Minta maaf dan selesai. Kenapa mempersulit dirimu sendiri? Betul. Shihan, kita semua tahu, kau dan grup Qianglanmu telah menaruh semua harapanmu pada konferensi penawaran malam ini. Sayang sekali, Tuan Muda Chu bertekad untuk menang malam ini. Aku sarankan kau cepat minta maaf padanya dan akui kesalahanmu. Belum tentu. 4 Tuan Muda Modu dan banyak tokoh berpengaruh lainnya hadir. Jika kompetisi sungguhan muncul, kita mungkin punya kekuatan untuk bersaing. Ciul. 4 Tuan Muda Modu, Tuan Muda Chu. Anda memanggil kami? Apakah ada yang Anda butuhkan? Bagaimana mungkin? Biar ku katakan yang sebenarnya. Tokoh-tokoh berpengaruh yang kau andalkan ini telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan keluarga Chu. Dan mereka yang menolak kami telah diberi sanksi oleh 3 keluarga besar. Mereka tidak punya sumber daya untuk berpartisipasi dalam konferensi penawaran. Dengan kata lain, konferensi penawaran malam ini penuh dengan orang-orangku. Shen Shihan, apa yang akan kau gunakan untuk melawan aku? Shihan, kau sudah cukup bermain. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Chu. Lagi pula, kita berdua termasuk dalam 4 keluarga besar Yanjing. Takkan terlihat bagus jika kita bertarung sampai mata muka. Tepat. Lagian kau dan Tuan Muda Chu bertunangan. Untuk apa repot-repot? Cukup, Zhou Tianao. Akan kujelaskan sekali lagi. Pertunangan itu diputuskan oleh paman keduaku. Secara pribadi, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku, Shen Shihan, hanya punya 1 tunangan. Dan itu adalah Tuan Lin Chen. Kau menolakku. Demi orang tak berguna itu, Shen Shihan, malam ini aku akan menunjukkan padamu konsekuensi melawan aku. Sombong sekali. Siapapun yang tidak tahu akan mengira seluruh Tiongkok ada di tangan Tuan Zhou. Lagi pula, konferensi penawaran belum dimulai. Siapa yang akan menang malam ini masih belum diketahui. Apa maksudmu? Persis seperti yang kukatakan. Apa kau tidak mengerti, Tuan Muda Chu? Kau ingin melawan keluarga Chuko? Dengan dasar Qianglan gelapmu yang hampir bangkrut itu? Atau dengan dasar menantu laki-laki tak berguna yang diusir ini? Kalian semua sampah masyarakat rendahan. Kalian bahkan tak tahu diri. Hahaha. Betul sekali. Malam ini, keluarga Shen pasti akan bangkit kembali. Hanya dengan kehadiranku di sini. Hahaha.
Kau. Kau benar sekali. Konferensi penawaran malam ini, total 1 miliar pesanan. Penerima akhirnya hanya satu, dan itu adalah grup Changlan. Dari mana datangnya anjing gila yang menggonggong ke arah matahari ini? Cuma kau menantu laki-laki tak berguna, juga memenuhi syarat untuk menantang kami? Hanya menyatakan fakta. Kenapa tidak bisa dikatakan? Apa kalian merasa bersalah? Jadi menurut apa yang kau katakan, 3 keluarga kita bergabung. Berarti kita akan pulang dengan tangan kosong? Lalu, apa gunanya konferensi penawaran ini? Tepat sekali. Konferensi penawaran ini memang punya tujuan lain. Sihan, aku tahu kau melakukan ini untuk menyakitiku, tapi kau tak bisa menemukan orang serendah ini untuk memancingku kan? Tolak serigala. Kau tak bisa menemukan orang tak berguna seperti ini kan? Dan kau, sadarilah posisimu. Tempat seperti ini bukan untuk sampah sepertimu. Jadi, pergi dari sini sekarang. Ya, ini adalah konferensi penawaran yang diadakan oleh grup Wanshen. Peserta, semuanya adalah taipan bisnis senilai lebih dari 5 miliar. Raksasa bisnis. Kita berbeda dunia darimu. Ini adalah status yang dibawa oleh kekuasaan dan uang. Seperti kau menantu laki-laki tak berguna yang diusir. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk berpartisipasi? Tepat. Ada apa dengan keamanan di sini? Mereka benar-benar membiarkan menantu laki-laki tak berguna yang diusir masuk ke sini. Keluar dari sini sekarang. Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Jangan pancing aku. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Benar. Saat konferensi penawaran ini direncanakan, memang disebutkan untuk menetapkan ambang batas kekayaan bersih 5 miliar. Tapi tujuannya bukan untuk membiarkan kalian membagi orang ke dalam kelas dan mendiskriminasi mereka. Karena kau tahu aturan di sini. Apa yang kau tunggu? Keluar sekarang. Berlagak, seolah-olah konferensi penawaran ini diselenggarakan oleh sampah sepertimu. Sial sekali. Kau benar sekali. Konferensi penawaran ini memang diatur olehku. Hahau, siapa yang tidak tahu? Konferensi penawaran ini diperintahkan langsung oleh Kaisar Raja Api Jun. Kenapa kau tidak bilang saja kau Kaisar Raja Api Jun? Kau benar. Akulah Kaisar Api Jun. Kurang aja, cuma kau, menantu terbuang yang tak berguna, berani menyamar sebagai kaisar? Sepertinya kau tak ingin hidup lagi. Baiklah, aku tak peduli keuntungan apa yang Shihan berikan padamu untuk membuatmu membuat masalah. Ku berikan kau kesempatan terakhir. Sebelum aku kehilangan kesabaranku, pergi dari sini sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tak ramah. Kalau begitu, kuberikan satu jawaban terakhir. Keluar. Kau tidak pantas. Seseorang, usir dia. Beraninya kau menyentuh Kaisar Api. Apa kau ingin mati? Sok tahu, kau berani menyebut dirimu kaisar? Patahkah kakinya dulu. Lalu usir dia. Lakukan. Berhenti. Presiden Gon, kau datang tepat waktu. Usir pecundang ini sekarang. Dia membuat keributan. Jangan biarkan ini mencoreng reputasi kita. Benar kan? Tentu saja. Presiden Gon, konferensi penawaran ini dipercayakan kepada Kamar Dagang Shonshu Anda oleh grup Wanshen. Itu adalah tanda kepercayaan mereka. Tapi jika kau membiarkan seorang menantu pecundang merusak konferensi penawaran dan membuat marah grup Wanshen, kau tak akan mampu menanggung akibatnya. Ya, seorang tukang reparasi berhasil menyelinap masuk Kamar Dagang Shonshu Anda adalah aib. Tidak, Presiden Gong, Tuan Lin adalah tunanganku. Dia di sini bersamaku mewakili grup Ganglan. Dia tentu saja memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sampah masyarakat ini hanya mengoseh. Dia bahkan menyamar sebagai kaisar. Lalu bagaimana? Meniru kaisar di depan umum adalah tindakan pengkhianatan. Apa hukumannya? Tentu Presiden Gong tahu. Sejak zaman kuno sudah ada hierarki sosial. Meniru kaisar di depan umum, 80 cambukan dan pengusiran dari Huagul. Kamar Dagang Shonshu, Gong Yanqing membungkuk di hadapan kaisar. Apa? Kau kaisar? Mustahil. Benar-benar mustahil. Dia orang buangan. Bagaimana mungkin dia kaisar? Presiden Gon, kau bilang anak ini kaisar? Dia adalah kaisar. Bukti? Identitas Tuan Lin tak perlu dibuktikan kepada orang sepertimu. Hahaha. Gertakan. Jika anak ini benar-benar kaisar, akankah dia menoleransi penghinaan kita? Penghinaan dan fitnah KIPE. Dia jelas penipu. Memamerkan pangkat yang tak dimilikinya. Kaisar itu mulia. Orang miskin seperti dia? Bagaimana mungkin dia kaisar? Kurang ajar. Kaulah yang kurang ajar. Os, Presiden Gon, kau berani sekali. Tak heran saat aku mengajakmu bekerja sama, kau terus menolak. Kau sudah berencana untuk mengantongi pesanan $1 miliar dari grup Wanshen untuk dirimu sendiri. Kal, apa? Mengantonginya? Tuan Muda Chu, apa maksudmu? Gigit lebih dari yang bisa dikunyah. Semua yang hadir di sini, tapi mereka semua adalah elit sosial papan atas Tiongkok. Kamar Dagang Shonshu ini, bagaimana mungkin berada di bawah hidung kita?
Mengambil pesanan $1 miliar tanpa alasan, itu seperti semut mencoba menggoyang pohon raksasa. Jadi, Presiden Gong mengakalinya. Menemukan Lin Chen yang tak berguna ini. Ingin mencoba mengantongi pesanan ini. Jangan sampai ada yang tertipu olehnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Lin Chen tidak memberikan bukti untuk membuktikan identitasnya? Karena kau sangat ingin memastikan identitasku. Baiklah. Akan kupuaskan kau. Xiao Tie, dalam 5 menit, usir semua yang hadir hari ini. Semua keluarga yang berkolusi dengan keluarga Chu disingkirkan untukku. Dan juga hapus keluarga Chu Yanjing. Dari 4 keluarga besar Yanjing untukku. Apa yang dia katakan? Dengan satu panggilan telepon, kau ingin menyingkirkan keluarga Chuku dari 4 keluarga besar Yanjing? Trikmu telah dilihat oleh Tuan Muda Chu. Berhentilah berakting. Dengan kemampuan aktingmu yang payah, kau hanya bisa membodohi anak-anak. Benar atau salah, kita akan tahu dalam 5 menit. Kau orang yang keras kepala. Kau masih menipu dunia pada titik ini. Sepertinya kau tak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Karena kau ingin menunggu. Kalau begitu kami akan menunggu bersamamu. Jika tidak terjadi apa-apa dalam 5 menit, kau tahu apa akibatnya. 5 menit. 5 menit. Kau benar-benar udik yang belum melihat dunia. Kau pikir, keluarga Chuku adalah keluarga kecil yang tak berarti? Kau pikir dalam 5 menit kau bisa mengguncang fondasi keluarga Chuku yang berusia sabat? Sungguh menggelikan. Bahkan jika Kaisar datang, jika dia ingin menekan keluarga Chuku, dia tetap perlu berusaha. Apalagi yang palsu sepertimu, jika kau hanya mencoba mengulur waktu selama 5 menit, maka kusarankan kau untuk pergi dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku khawatir kau tak akan melihat matahari esok. Kurang ajar. Yang benar-benar lancang adalah kau. Kau pikir karena grup Wonsheng menyerahkan rapat penawaran ini kepadamu untuk diselenggarakan, kau sekarang bisa semena-mena? Kau pikir kau telah mencapai kerjasama yang mendalam dengan grup Wonsheng, Karl? Presiden Kamar Dagang Shongshu saja. Eksistensi seperti semut. Kau berani menuduhku? Betul itu. Gon, kami memanggilmu presiden hanya karena menghormati grup Wonsheng. Kami memanggilmu Presiden Gong untuk menghormati grup Wonsheng. Kau tidak benar-benar berpikir Kamar Dagang Shongshu-mu yang remeh pantas disebut setara dengan 4 keluarga besar Yanjing Kamegang. Gong Yanking kamu siapa? Kau benar-benar ingin mencoba mengantongi pesanan $1 miliar grup Wonsheng di depan kami? Sungguh lancang. Tunggu upacara penobatan dalam beberapa hari. Kami menunggu audiensi dengan Yang Mulia. Aku akan memberitahu Yang Mulia tentang tindakanmu yang tercela. Ketika Yang Mulia mengetahui masalah ini, dia pasti akan menghukummu dengan berat. Kamar Dagang Shongshu-mu, meskipun bukan elit sosial, setidaknya sepotong daging. Keluarga Chuku dengan senang hati akan menerimanya. Aku khawatir keluargamu, Chu, takkan bertahan sampai besok. Semua bisnis keluarga telah ditutup. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang kau teriakkan? Berteriak sekeras itu. Tuan Muda Chu, ini buruk. Sesuatu yang besar telah terjadi. Baru saja menerima kabar. Semua bisnis keluarga Liu kami telah ditutup. Semua dana telah dibekukan. Kita hampir bangkrut. Tuan Muda Chu, kau harus menyelamatkan keluarga Liu kami. Bagaimana mungkin ini terjadi? Hanya dalam beberapa menit, semuanya telah dipotong setengahnya. Apa yang sedang terjadi? Tuan Muda Chu, semua dana keluarga Jiang kami telah dibekukan. Keluarga Jiang dan Liu kami telah dikeluarkan dari 4 keluarga besar Yanjing. Tuan Muda Chu, kau harus menyelamatkan kami. Kami setia padamu. Mustahil. Jangan panik dulu. Ini mustahil. Ini sungguh mustahil. 2 keluarga terhormat kalian. Siapa di dunia ini yang berani melakukan ini pada kalian? Mustahil. Bagaimana mungkin ini terjadi? Semua dana keluarga Chu telah dibekukan. Ini sungguh mustahil. Tuan Muda Chu, siapa yang memiliki kekuatan seperti itu untuk mengambil tindakan terhadap keluarga kami? Keluarga Chu kita sedang dalam kesulitan besar sekarang. Selidiki semuanya. Cari tahu siapa dalangnya. Segera selidiki siapa yang bisa membangkrutkan keluarga kami atau hadapi kehancuran kita bersama. Tuan Muda Chu, kami menemukannya. Lihat, itu Xiao Tianyi dari Grup One. Xiao Tianyi telah secara terbuka memasukkan 3 keluarga kita ke daftar hitam. Grup One mewakili Kaisar Yan Wan. Mungkinkah dia benar-benar kaisar? Sialan, bagaimana bisa begini? Grup One tiba-tiba menekan 3 keluarga kita. Mungkinkah si tak berguna Lin Chen ini benar-benar kaisar? Tuan Muda Chu, Anda baru saja menerima telepon. Keluargamu benar-benar bangkrut. Oh, kalau begitu keberuntunganku sangat bagus. Aku benar-benar bertemu kucing buta menangkap tikus mati. Sepertinya hari ini, benar-benar ada durian runtuh. Memberkati keluargamu, Shen.
Mustahil. Pasti ada kesalahan. Ini sungguh mustahil. Dia pasti beruntun. Kebetulan saja bertemu. Semua yang hadir, jangan khawatir. Semua orang tahu bahwa Lin Chen baru saja diusir oleh keluarga Chen Jiangcheng, seorang menantu laki-laki yang tidak berguna dan tidak diinginkan. Seekor anjing rendahan berani menyamar sebagai kaisar. Lancang, Chu Tianao. Kau masih berani berlagak di ambang kematianmu. Tuan Muda Chu, bagaimana kita harus melindungi diri kita sekarang? Jangan khawatir, yakinlah, pasti ada kesalahan. Aku punya grup Wanshen, informasi kontak Xiao Tie-nya. Aku akan menghubunginya segera. Selama kita menyelesaikan kesalahpahaman ini, dana akan dicairkan, dan semuanya bisa kembali normal. Selagi situasinya kacau, ayo tinggalkan tempat masalah ini. Jika kita menunggu Chu Tianao pulih, kita mungkin tak bisa pergi. Jangan khawatir, drama ini baru dimulai. Tuan Xiao, maaf mengganggu Anda. Saya Chu Tianao dari keluarga Chu Yanjing. Saya baru saja mendengar desas-desus bahwa Anda baru saja menekan 3 keluarga kami. Masalah ini memang benar. Jadi, apa kau punya masalah dengan itu? Kenapa begitu? Chu Tianao, kau sudah keterlaluan akhir-akhir ini. Tidakkah seharusnya kau memberitahuku ini secara langsung? Tuan Xiao dari grup Wanshen telah tiba. Tuan Xiao, kau harus menegakkan keadilan bagi kami. 3 keluarga kami selalu taat hukum dan tidak pernah melakukan hal yang di luar The film batas. was Tapi grup translated Wanshen and menindas kami tanpa narrated alasan, by bahkan Media. menyebabkan keluarga kami hancur. Ya Tuan Xiao, kau harus menegakkan keadilan bagi kami. Kalian 3 keluarga tahu betul apa yang telah kalian lakukan. Menurut pendapat saya, pasti ada kesalahpahaman. Salah paham? Ya, pasti ada kesalahpahaman. 3 keluarga kami selalu bertindak sesuai dengan aturan dan peraturan, selalu mengikuti aturan. Hanya ini, kamar dagang Shongshot punya, Gong Yanqing. Dia mengandalkan hubungan baiknya dengan grup Wanshen. Diistimewakan. Cukup lancang. Berani menelan secara pribadi pesanan 1 miliar ini sendirian untuk mencapai tujuannya. Dia bahkan menemukan si imut kecil Lenchan ini untuk menyamar sebagai kaisar. Kurang ajar. Chu Tianao, tahukah kau dengan siapa kau bicara? Tuan Xiao, apa yang kau lakukan? Salam yang mulia. Aku terlambat. Mohon hukum aku, yang mulia. Kaisar yang bermartabat. Sebenarnya si imut kecil ini? Apa kau benar-benar kaisar? Sekarang, apa kau masih punya sesuatu untuk dikatakan? Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas diusir. Menantu laki-laki yang numpang hidup, si brengsek kecil. Bagaimana mungkin dia menjadi kaisar? Ya, kita telah menghinanya seperti itu dulu. Melakukan kejahatan keji. Sekarang, semuanya berakhir. Mustahil. Ini sungguh mustahil. Bajingan kecil ini, bagaimana mungkin dia menjadi kaisar? Berani sekali. Barusan, ketidaktahuanmu bisa dimaafkan. Tapi sekarang identitas kaisar sudah jelas. Kau masih berani tidak menghormatinya? Seseorang, tangkap mereka. Yang mulia, ampun, kami semua dipaksa oleh Chu Tianao, bajingan itu. Yang mulia, ampuni nyawa kami. Kami semua dipaksa olehnya. Dia mengendalikan jalur kehidupan komersial 4 keluarga besar kami. Kami tidak berani menentangnya. Mereka meninggalkanku begitu cepat. Pagar yang roboh didorong ramai-ramai. Kami telah lama menderita di bawah tirani keluarga Chu. Kami mohon yang mulia untuk memimpin masalah ini dan menghukum berat keluarga Chu. Pulihkan kedamaian ke kamar dagang Huaguo. Ampun, Paduka yang mulia, ampuni kami. Maafkan kami sekali ini saja. Jadi, menurutmu, semua tindakanmu atas perintah Chu Tianao, benarkah? Baik, betul. Chu Tianao yang memaksa kami. Liu Kunshen, pengkhianat kah? Dokumen. Berani-beraninya kau berbohong di hadapan yang mulia? Lancang sekali kau. Ini bukti pelanggaranmu. Kalian semua, alih-alih berbisnis dengan benar, memilih untuk mengikuti Chu Tianao dan bertindak semena-mena. Kau bahkan berani bicara tentang kekuasaan dan status. Kejahatanmu tak terampuni. Yang mulia, saya kilaf sesaat. Saya tahu saya salah. Yang mulia, ampuni saya sekali ini saja. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Menyadari kesalahanmu sekarang. Sudah terlambat. Dengarkan titahku. Baik, Bertindak semena-mena, melakukan segala kejahatan yang terbayangkan. Mereka tidak berhenti. Dengan ini ku perintahkan penyitaan semua aset keluarga Chu. Chu Tianao akan dikawal ke Mahkamah Agung Huaguo untuk eksekusi publik di kemudian hari. tunggu. Aku adalah kepala keluarga Chu. Siapapun yang berani menyentuhku, berarti memusuhi keluarga Chu. Keluarga Jiang Yanjing dan Liu sebagai anggota 4 keluarga besar Yanjing bertindak semena-mena, memungut pajak yang terlalu tinggi dan merugikan banyak orang. Dengan ini ku perintahkan penyitaan semua aset keluarga Jiang dan Liu. Selanjutnya Liu Chunsheng dan Jiang Yunchen akan dikawal ke Mahkamah Agung Huaguo untuk eksekusi publik di kemudian hari. Ampun, Paduka. Saya tahu saya salah. Kasihanilah hamba, Paduka. Adapun 4 tuan muda modus, mengingat pelanggaran kalian yang lebih ringan, aku akan memberikan hukuman yang lebih ringan. Kalian diberi waktu 3 hari untuk melikuidasi aset kalian dan mentransfernya ke grup Changlan. Jika kalian menolak, kalian akan dieksekusi tanpa ampun. Terima kasih, Paduka. Tenang saja, Paduka. Kami pasti akan patuh. Sandiwara hari ini
Setiap orang yang hadir, terlibat. Adapun kalian semua, dimanipulasi, menjadi pion seseorang. Namun mengingat kalian, belum menyebabkan kesalahan besar. Aku akan mengampuni kalian kali ini. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan bermurah hati. Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, konferensi penawaran hari ini, mari kita akhiri di sini. Mintalah seseorang mengirimkan pesanan 1 miliar ini ke grup Changlan. Semua yang hadir, ada keberatan? Atas titah Yang Mulia, tidak ada keberatan. Bagaimana? Krisis keluarga Sheng telah diselesaikan. Dan juga, krisis grup Changlan juga telah diselesaikan. Sudah kubilang, hari ini, ada bantuan dari seorang dermawan. Selamat tinggal, Paduka. 圣莲的龙福 Paman 吗？ Long Fuman. Tuan Shen, kami sudah menemukannya. Nona Shihan menemukan seorang menantu laki-laki yang diusir dari rumahnya di Jiangcheng sebagai tamen dan membawanya ke konferensi investasi grup Wansheng malam ini. Sepertinya keponakanku tersayang benar-benar putus asa. Dia bahkan menemukan orang buangan yang diusir dari rumahnya sebagai tamen. Bergaul dengan sampah masyarakat seperti itu adalah aib bagi reputasi keluarga Shen kita. Pergi. Kirim seseorang untuk mencari orang buangan ini dan bawa dia kepadaku. Ya. Kau, apa kau benar-benar kaisar? Satu-satunya. Bukankah kau sudah melihatnya? Tapi jika kau kaisar, lalu kenapa kau dibawa oleh keluarga Chen Jiangcheng? Ini cerita yang panjang. Apa kau percaya padaku? Kau tunanganku. Jika aku tak mempercayaimu, siapa lagi yang bisa kupercaya? Dalam beberapa hari, adalah upacara penobatan aku. Setelah upacara penobatan, aku akan memberitahumu semuanya. Secara rinci. Baiklah. Sepakat. Sampai jumpa di penobatan. Nona Shen Liang tiba di Jiangcheng malam ini. Alasannya masih belum diketahui. Taman kedua. Kenapa dia di sini? Cari tahu tujuannya. Keluarga Zhou Yanjing telah dikucilkan. Dia sendiri tak bisa menyebabkan banyak masalah. Ya. Permisi. Kepala keluarga kami ingin mengundang Anda ke villa. Baiklah. Pimpin jalan. Silakan duduk. Roman Iklanti tahun 1945. Anggur terbaik. Anggur ini, kau bisa bekerja seumur hidupmu. Bahkan takkan merasakan sedikit pun. Informasi latar belakangmu, aku sudah menyuruh seseorang untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Kau bukan apa-apa selain menantu buangan yang diusir dari keluargamu. Kau tak berpikir, kau pantas untuk bersama Nona Shen, salah satu dari 4 keluarga besar Yanjing. Karl, Apa yang ingin Tuan Shen katakan, katakan saja langsung. baiklah. Kalau begitu aku takkan berbasa-basi. Kau dan Shen Shihan, satu tinggi di istana, satu rendah di debu. Perbedaannya begitu besar, sungguh bagai bumi dan langit. Pasangan sempurna Shen Shihan, hanya Chu Tianao. Tuan muda tertua dari keluarga Chu, jadi aku ingin kau meninggalkan keponakanku, Shen Shihan. Oh, Anak muda, jangan kecewa. Keluarga Chu adalah kepala dari 4 keluarga besar Yanjing. Bahkan keluarga Jiang dan Liu mengikuti jejak keluarga Chu. Dan kau bukan apa-apa selain montir motor yang diusir dari keluarganya. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan Chu Tianao? karena Tuan Shen telah menyelidiki aku. Anda juga harus menyelidiki situasi keluarga Chu saat ini. Bagaimana kau tahu? Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Apel, kau pikir kau layak untuk dibandingkan? Anda hanya perlu melakukan sedikit riset. Dan semuanya akan menjadi jelas. Cuma kau ingin membandingkan dirimu dengan Chu Tianao. Kau layan? Kau bukan apa-apa selain menantu laki-laki dari keluarga biasa di kota kecil dekat Jiangcheng. Kau tentu saja tidak akan mengerti betapa mengerikannya kekuatan 4 keluarga besar Yanjing sebenarnya. Di dunia ini, ada banyak Han bocah miskin sepertimu bahkan tak bisa bayangkan. Menantu laki-laki yang tinggal serumah atau menantu laki-laki yang dibuang. Selama Nona Shen dan aku saling mencintai, ini bukan masalah. Jika kau benar-benar peduli pada Shen Shihan, kau akan mengerti bahwa Chu Tianao adalah pasangan terbaiknya. Seorang wanita yang diinginkan oleh orang kuat, bukan untuk orang miskin sepertimu. Kau tidak layak. Apakah aku layak atau tidak? Aku tidak akan membahasnya untuk saat ini. Tapi apakah Chu Tianao benar-benar pasangan yang cocok untuk Shihan? Atau apakah Anda dan keluarga Chu mencapai kesepakatan sebelumnya untuk mendapatkan keuntungan dari ini? Dan harganya
adalah menikahkan Shihan dengan Chu Tianao? Omong kosong. Kau berani mengancamku? Anda mengorbankan Shihan untuk menikahi Chu Tianao. Metode yang Anda gunakan di grup Changlan. Bukankah itu hanya untuk merebut kendali grup Changlan? Anda tidak ragu untuk membocorkan rahasia keluarga Anda sendiri untuk mendapatkan kerjasama keluarga Chu. Hal-hal ini. Apakah aku salah? Kau benar. Aku sudah mencapai kesepakatan dengan keluarga Chu. Tapi meskipun kau benar, apa yang bisa kau lakukan? Seorang menantu yang dibuat. Apa yang bisa kau ubah? Hahaha. Gawat, Tuan Shen. Berita buruk. Sudah kuperingatkan. Omong kosong. Perilaku apa ini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tuan Shen, ini darurat. Saya tidak berani menunda, Tuan. Apa yang begitu mendesak sekarang? The Keluar. film was translated and narrated Karena Anda by sudah di sini, N-Media. Tuan Shen, mengapa tidak mendengarkan keadaan darurat yang disebut ini? Apa sebenarnya itu? Bicara. Apa yang terjadi yang membuatmu terburu-buru? Tuan Shen, gawat. Dunia bisnis Yanji telah berubah. Dari 4 keluarga besar selain keluarga Shen kami, 3 lainnya, semuanya telah runtuh. Apa? Bagaimana bisa begini? Bagaimana dengan keluarga Chu? Bagaimana dengan Chu Tianao? Keluarga Chu telah dihapuskan. Putra sulung keluarga Chu sepertinya telah menyinggung seorang tokoh besar dan telah dipenjara, menunggu eksekusi. Apa katamu? Orang besar macam apa yang bisa melenyapkan 3 keluarga Yanjing dalam semalam? Mungkinkah? Kaisar, malam ini, di konferensi penawaran kamar dagang Wansheng, Nona Shihan berhasil mengamankan pesanan 1 miliar dari Wansheng. Konon dia juga mencaplok beberapa bisnis keluarga. Sekarang grup Changlan telah melampaui 4 keluarga besar, menjadi raksasa bisnis berikutnya, di bawah grup Wansheng. Apa? Jadi, keluarga Kushen sekarang berada di puncak elit kaya Tiongkok? Kerja bagus. Apa kau dengar? Semua yang baru saja kami katakan? Tentu saja. Heis, kau harus tahu bahwa San Shihan mencarimu hanya untuk berurusan dengan keluarga Chu, untuk berurusan dengan Chu Tianao. Sekarang, ancaman Chu Tianao telah hilang, dan Shen Shihan telah menjadi burung phoenix di antara manusia, dikagumi oleh semua. Apa kau pikir? Kau masih pantas berdiri di sampingnya? Atau lebih tepatnya, apa kau layak berdiri di sampingnya? Dibandingkan dengan Tuan Shen, Shihan tidak kejam. Bagus. Sikapmu tampaknya bagus. Namun, aku paling mengenal Shen Shihan. Sekarang dia berkuasa. Cepat atau lambat, dia akan menendangmu ke pinggir jalan. Lalu kau tidak akan punya apa-apa. Namun bagaimana? Namun, jika kau mau mendengarkanku, bekerja untukku, dan membantuku menguasai grup Changlan, aku jamin kau akan kaya raya dan sejahtera di masa depan. Aku akan memastikan masa depanmu. Tuan Shen, apa rencananya? Dalam 3 hari, di Istana Kekaisaran, untuk Kaisarian, upacara penobatan akan diadakan. Shen Shihan ini tentu saja akan hadir. Yang perlu kau lakukan hanyalah menemaninya. Mengenai sisa rencananya, akan kukatakan padamu ketika waktunya tepat. Untuk Shihan, aku sudah menjadi beban. Bagaimana Anda bisa begitu yakin Tuan Shen bahwa aku bisa menemani Shihan ke upacara penobatan? Hahaha. Mengenai itu, kau bisa tenang. Shihan baru saja mendapatkan kekuasaan dan tidak akan bertindak melawanmu begitu cepat. Kau hanya perlu mengikuti rencana. 100 juta dolar akan segera ditransfer. Itu jumlah yang tak mungkin bisa kau dapatkan seumur hidupmu. Cukup untukmu hidup dalam kemewahan seumur hidupmu. $100 juta atau disingkirkan seperti sampah. Itu pilihanmu. Baiklah. Lagi pula upacara penobatan. Masih beberapa hari lagi, kau bisa meluangkan waktumu untuk memikirkannya. Aku tidak menyangka paman kedua Shihan menjadi orang seperti ini. Demi keuntungannya sendiri, dia bahkan tidak menyayangkan keluarganya sendiri. $100 juta, dan dia ingin aku mengkhianatinya. Setelah upacara penobatan, kau akan tahu bahwa $100 juta bagiku hanyalah setetes air di lautan. Benar-benar layak untuk upacara penobatan Kaisar. Ini sangat mewah. Apa masalahnya? Kaisar itu, orang yang sendirian membangun grup Wansheng. Dulu ketika musuh menyerbu perbatasan kita, Kaisarlah yang mempertahankan perbatasan. Dia membunuh musuh asing dan memulihkan kekayaan negara. Upacara penobatan ini dipersiapkan. Untuk Kaisar tidak mungkin murahan. Tuan Zhu, upacara penobatan Kaisar
diadakan di Jiangcheng. Apakah ada alasan lain untuk ini? Paman Chen, wawasanmu sungguh tajam. Upacara penobatan yang diadakan di Jiangcheng memang memiliki tujuan lain. Selanjutnya, kantor pusat grup Wansheng akan didirikan di Jiangcheng. Apa? Markas besar grup Wansheng akan berada di Jiangcheng? Betul. Jika grup Wansheng benar-benar mendirikan kantor pusatnya di Jiangcheng, itu akan menjadi kesempatan sekali seumur hidup untuk semua keluarga terkemuka di Jiangcheng. Benar. Jika kita bisa The film mendapatkan was dukungan dari grup translated Wansheng, and narrated maka by keluarga N Chen kita Media. akan melambung tinggi. Aneh sekali. Mitra bisnis, hari-hari ini, semua orang membatalkan kerjasama mereka dengan kita. Oh, tapi beberapa hari terakhir ini, mereka semua kembali. Lin Shan, ada apa? Ayah, perlukah kau bertanya? Jelas Tuan Muda Chu menyelesaikan masalah keluarga Chen kita. Betul kan, Tuan Muda Chu? Ya, tepat sekali. Namun, itu hanya masalah kecil. Tidak perlu disebutkan. Kita benar-benar berhutang budi kepada Tuan Muda Chu. Dengan isyarat sederhana, dia menyelamatkan keluarga Chen kita dari bencana. Tuan Muda Zhu, Anda terlalu rendah hati. Ini mungkin masalah kecil bagi Anda, hanya sepele. Tapi bagi keluarga Chen kami, ini adalah peristiwa penting. Cepat dan berterima kasihlah pada Tuan Muda Zhu. Terima kasih, Tuan Muda Zhu, atas bantuan Anda. Ling Xian selamanya berterima kasih. Sudah kubilang sebelumnya, di antara kita, tidak perlu berterima kasih. Dibandingkan dengan ini, kau harus memikirkan cara menampilkan diri di hadapan Kaisar. Kau harus tahu, mendapatkan dukungan Kaisar adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bagi semua talenta muda di Jiangcheng. Ya, jika kita bisa mendapatkan dukungan Kaisar, maka keluarga Chen kita pasti akan naik daun. Lin Shan, kau harus tampil baik untuk memenangkan hati Kaisar. Ayah, jangan khawatir. Adikku, luar biasa. Dia pasti akan memenangkan hati Kaisar. Lin Chen, menantu laki-laki tak berguna yang tinggal serumah ini. Apa yang kau lakukan di sini, Lin Chen si pecundang? Apa hakmu untuk menghadiri upacara penobatan Kaisar? Siu, sial banget. Di kesempatan seperti ini, orang rendahan seperti itu berani muncul. Benar-benar memalukan. Lin Chen sekarang disukai oleh Shen Shihan, putri sulung keluarga Shen Yanjing. Tidak mengherankan kalau dia bisa menghadiri upacara penobatan. Lagi pula, Pada akhirnya, dia hanyalah benalu penghibur. Betapa konyolnya. aku benar-benar tidak tahu apa yang Shen Shihan. Lihat dari pecundang ini, dia benar-benar membawanya ke sini. Dia hanya seorang pemalas. Dan dia kecanduan. Ciu, menjijikkan. Memang. Tingkah seperti dia, pada akhirnya hanya oportunis. Setelah upacara penobatan, keluarga Chen kita akan mendapatkan pengakuan Kaisar. Dan Shen Shihan akan meninggalkannya seperti sepatu usang. Pada akhirnya, dia akan menyesali apa yang telah dia lakukan. Sayang sekali. Saat itu, penyesalan sudah terlambat. Kau cuma seorang montir, berani-beraninya bergaul di antara kita kaum elit sosial. Dibawa ke sini untuk menghadiri upacara penobatan Kaisar. Apa kau tidak malu? Apa maksudmu? Persis seperti kataku. Seluruh Jiangcheng tahu kalau Lin Chen si payah diusir oleh keluarga Chen kita. Dan kau memperlakukannya seperti harta karun, bahkan membawanya ke penobatan Kaisar. Kau memalukan keluarga Shen. Mengeluarkan Tuan Lin Chen akan menjadi keputusan keluarga Chen yang paling disesali. Tapi aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih. Untuk apa kau berterima kasih kepada kami? Jika bukan karena kebutaanmu. Lepaskan Lin Chen. Bagaimana aku bisa mendapatkan suami yang begitu sempurna? Kau sudah menikah? Sempurna. Nona Shen, standarmu terlalu rendah. Lin Chen si pecundang itu, pria manapun di Jiangcheng 1000 kali lebih baik darinya. Kalau kita bicara kesempurnaan, itu pasti Tuan Muda Su kita. Bukan hanya dia keturunan bangsawan, tapi dia juga eksekutif senior di grup Wansheng. Soal penampilannya, sangat tampan. Dibandingkan dengan montir rongsokan Lin Chen itu, bagaikan langit dan bumi. Kau membandingkanku dengannya, kau menghinaku. Perspektifmu terbatas. Melihatku, seperti katak dalam tempurung, memandang bulan. Aku tak menyalahkanmu. Setelah penobatan, kau akan terkejut. Seekor lalat sehari memandang ke atas dan melihat langit biru. Apa katamu? Lin, beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Tak tahu malu. Tepat. Tuan Muda Chu adalah seorang eksekutif senior di grup Wansheng. Itu posisi yang dikagumi semua orang. Kau ini apa?
Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Chu? Kau masih percaya dia, seorang eksekutif senior di grup Wansan, benar-benar keras kepala dan tidak mau sadar. Kau, beraninya kau mengatakan itu? Jika bukan karena hari itu, kau membuat keributan di perjamuan. Pesanan 1 miliar The itu, film was keluarga Chen kita translated pasti and sudah narrated mendapatkannya by sejak M lama. Media. Kau pembawa sial. Kalau bukan karenamu, keluarga Chen dan grup Wansheng kita pasti sudah memiliki kemitraan yang erat sekarang. Kau masih berpikir akulah yang menghalangimu. Kau tak punya harapan. Bukankah begitu? Selama 3 tahun terakhir, akulah yang menopang keluarga Chen. Pernahkah kau menghasilkan 1 sen pun? Awalnya kupikir kau akan bertobat setelah menyadari kesalahanmu. Sekarang tampaknya, menceraikanmu adalah keputusan paling tepat yang pernah kubuat dalam hidupku. Lin Shan, kau melakukan hal yang benar. Orang tak berguna seperti dia sama sekali tidak pantas untukmu. Aku benar-benar tidak tahu dosa apa yang telah diperbuat keluarga Chen kita, hingga bertemu dengan kesialan seperti itu. Untuk menghadapi jinx seperti itu, numpang hidup seperti ini. Belum lagi beban bagi keluarga Chen kita. Dia bahkan mengacaukan pesanan 1 miliar kita. Dia benar-benar orang yang tercela. Jika bukan karena aku, keluargamu Chen, bahkan tak pantas diakui oleh grup Wansan. Berapa lama kau akan terus bersikap keras kepala ini? Baiklah, Lin Shan, jangan marah. Tak pantas rasanya. Untuk pecundang ini, tepat. Bukankah itu hanya pesanan 1 miliar? Tuan Muda Zhu adalah seorang eksekutif senior grup Wansheng dan memiliki hubungan dekat dengan CEOG. Selama Tuan Muda Zhu angkat bicara, pesanan 1 miliar dari grup Wansheng mudah berada dalam genggaman kita. Beberapa hari yang lalu keluarga Chen kita sedang krisis dan Tuan Muda Culah yang membantu kita menyelesaikannya. Pesanan 1 miliar saja, bukan apa-apa bagi Tuan Muda Chu, bukan masalah besar. Apakah yang kau maksud? Insiden beberapa waktu lalu, di mana keluarga Chu dari Janjing bergabung dengan 3 keluarga lain untuk melenyapkan saingan mereka. Masalah ini diselesaikan olehmu. Apa? Jadi keluarga Chu dari Yanjing lah yang menekan kita? Tak heran keluarga Chen kita ditekan tanpa ada kekuatan untuk melawan. Kau mampu menangani keluarga Chu, salah satu dari 4 keluarga besar Yanjing? Tuan Muda Chu, kau sungguh hebat. Oh, itu cuma hal kecil. Tuan Muda Chu, Anda benar-benar terlalu rendah hati. Aku tak menyangka kau akan bertindak sejauh ini hingga menjadi musuh keluarga Chu dari Yanjing untuk membantu keluarga Chen. Ling Xian selamanya berterima kasih. Mengingat hubungan kita, tak perlu formalitas seperti itu. Tuan Muda Chu benar-benar pemuda yang menjanjikan. Tidak hanya dia seorang eksekutif senior grup Wansheng, tetapi bahkan keluarga Chu dari 4 keluarga besar Yanjing menunjukkan rasa hormat padanya. Jika Ling Xian kita bisa menikahi Tuan Muda Chu, haha, maka aku akan lega. Idu, jangan khawatir. Aku akan menjaga Ling Shan. Bahkan keluarga Chu dari Yanjing tak akan bisa mengganggunya. Sedangkan kau, kalau suka menumpang hidup pada perempuan, ya lakukan saja itu. Jangan selalu pamer, tidak berguna. Nona Shen, saya masih ingin memberi Anda nasihat. Pria sepertinya, yang menumpang hidup pada perempuan, dan masih bergantung pada mantan istrinya. Lebih baik kehilangannya lebih cepat. Tuan Lin orang seperti apa? Kata-katamu tak berarti. Kau tak pantas. Dan kau tak memenuhi syarat untuk mengomentari Tuan Lin. Apa yang kau katakan? Kau tak bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Aku hanya menawarkan nasihat yang ramah. Jika kau tetap keras kepala, permaisuri, kau pasti akan menyesalinya. Apa urusanmu? Kau, Lupakan saja, Chu Xiao. Jangan buang waktu dengan mereka. Upacara penobatan akan segera dimulai. setelah upacara penobatan, aku akan menunjukkan apa itu sebenarnya. Aku akan membuatmu mengerti apa yang terjadi pada mereka yang menyinggungku. Lin Chen, kau lebih baik jaga dirimu. Selamat datang semuanya di Aula Raja Api untuk upacara penobatan Kaisar Raja Api. Upacara penobatan. Aku paham semua niat kalian. Aku, Gon, mengerti maksud kalian dengan jelas. Di sini, aku tak akan membuang waktu kalian semua. Silakan sambut Kaisar Raja. Omong kosong. Ini yang mulia Kaisar. Dia sangat muda. Orang ini tampak begitu familiar. Sepertinya dia menantu laki-laki keluarga Chen Jianzhen. Mustahil, cuma menantu laki-laki yang tinggal serumah. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menghadiri upacara penobatan yang mulia? Sampah ini benar-benar bodoh. Di upacara penobatan yang mulia membuat masalah. Bahkan dalam kematian, dia tidak akan tahu. Pantas saja dia mati. Jika bukan karena orang tak berguna ini, keluarga Chen kita tidak akan kehilangan pesanan $1 miliar dari grup Wansheng. Lin Chen benar-benar tamat kali ini. Siapa yang menyuruhnya menyinggung Kaisar? Yang mulia bukanlah orang yang mudah dihadapi. Dulu ketika musuh asing menyerang, tak seorang pun selamat. Menyinggung langit seperti ini, hari ini adalah hari kematiannya. Lin Chen, meskipun kau arogan sebelumnya,
kau masih punya batas. Sekarang, apa kau bertekad untuk mencari kematian? Ini adalah upacara penobatan yang mulia. Ini bukan keluarga Chen. Yang mulia akan segera tiba. Kau naik sekarang. Selain ingin menimbulkan masalah, apalagi yang bisa dia lakukan? Aku ingin naik panggung. Apa kau tahu? Jika kau mengganggu ini, omong kosong. Lakukan sesuatu. Hayalanmu menjadi kaisar api. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Dia bunuh diri. Kalau begitu aku ingin sekali melihat bagaimana api ini, bagaimana dia akan membunuhku. Lin Chen, demi kasih sayang kita selama 3 tahun terakhir, aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Jika kau bertekad untuk mati, maka itu tidak ada hubungannya denganku. Si tak berguna Ling Shan itu ingin mati. Kenapa buang-buang waktu dan energimu untuknya? Kembalilah segera. Nona Jade, mohon maafkan aku. Ling Xian, kenapa kau peduli dengan apa yang dilakukan pecundang itu? Dia ingin mati. Kalau begitu biarkan dia mati. Ya, kematian pecundang itu tidak akan ada bedanya. Untungnya Ling Shan dan pecundang itu sudah bercerai. Kalau tidak, dia akan terseret olehnya. Jika kaisar marah, maka akan ada mayat di mana-mana. Lin Chen, kau mencari mati. Jangan salahkan aku. Sialan, sampah tak berguna ini. Dia mencari kematiannya sendiri dan merusak kesempatanku. Ini dia. Aku ingin melihat bagaimana pecundang ini mati. Kurasa pecundang ini terlalu mendalami perannya. Dia benar-benar mengira dirinya Kaisar Raja Api. Dia sungguh tak tahu diri. Bawahanmu, Gong Yanqing, memberi hormat kepada Kaisar. Apa? Dia benar-benar kaisar. Pecundang ini ternyata Kaisar. Kita celaka. Ada apa? Lang San, Lin Chen, dia benar-benar kaisar. Aku tidak tahu. Jika Lin Chen adalah Kaisar, maka semua yang dia katakan sebelumnya pasti benar. Pesanan 1 miliar dari grup Wansheng. Apa? Dia benar-benar Kaisar? Xiao Tianyi dari grup Wansheng menyambut kembalinya Kaisar Raja Api. Menyambut kembalinya Kaisar Raja Api. Bangkit. Aula Raja Api telah tertidur selama 3 tahun, membuat seluruh dunia bisnis Suaguo tanpa pemimpin, membiarkan iblis merajalela. Tapi mulai hari ini, dan seterusnya, ini akan berakhir. Aku akan mengembalikan Aula Raja Api ke kejayaannya. Jati, kau benar-benar kaisar. Kenapa kau tidak bilang begitu sebelumnya? Sudah kubilang sejak awal. Ling Shan, 3 tahun susah senang bersama, tak bisa mendapatkan sedikit pun kepercayaanmu. Orang asing. Dengan kebohongan yang begitu canggung, begitu terang-terangan cacat, dan kau begitu mudah percaya padanya. Kau begitu rela mempercayainya. Tidak. Jika bukan karena aku, bagaimana mungkin keluarga Chan, keluarga kelas 3, naik ke puncak dalam 3 tahun? Jika bukan karena aku, bagaimana mungkin keluarga Chin mendapatkan pesanan 1 miliar dari grup Wanshan? Selama 3 tahun terakhir, aku telah berkorban begitu banyak untuk keluarga Chin. Karena orang asing yang mengaku sebagai eksekutif grup Wanshan mengaku kenal denganku, orang asing. Beberapa kata provokatif, dan tiba-tiba akulah yang berhutang budi pada keluarga Chen. Lin Chen. Tidak, Kaisar sungguh luar biasa. Kita ini keluarga, kau tahu. Apapun itu, mari kita bicarakan di rumah. Keluarga. Ya, keluarga. Kita keluarga. Kau suami Ling Shan. Tentu saja kau juga, menantu kesayanganku. Saat kau menghinaku, pernahkah kau berpikir bahwa kita keluarga, menjilat atasan dan menindas bawahan, memuji dan menjilat? Saat kau menindasku, pernahkah kau membayangkan situasi ini? Ini, Menabrak tembok sebelum bertobat. Tolong dengarkan penjelasanku. Chen Ling Shan, apakah masih ada yang perlu dikatakan? Tak ada yang tersisa di antara kita. Mulai sekarang, kuharap kau tak akan menggangguku lagi. Su Xiao, sekarang, kau masih berani mengaku sebagai eksekutif senior di grup Wanshan, dan kenal denganku. habislah sudah. Kau memprovokasinya berulang kali. Sekarang benar-benar tamat. Shen Lian, ingat rencana yang kau sebutkan padaku sebelumnya? Sekarang, kau masih ingin menggunakan taktik licik seperti itu untuk merebut kendali grup Chanwan. Boyunannya, Tidak. kau tak berani? Ya, aku salah. Aku Lin Chen dengan ini menyatakan, siapapun yang berani menyakiti Nona Shen, berarti tidak menghormatiku, Kaisar Raja Api. Itu berarti memusuhi seluruh bangsa Hua. Nona Shen, selama sisa hidup kita, berjalanlah denganku bergandengan tangan. Memang,